Oh, ini udah bisa. Baik dok, sudah bisa dimulai. Terima Ya, kasih dok. ya, Sebelumnya oke. dan Andrew juga. Ya, jadi saya Wendy ya, dan kita baru bertemu ya, baru bertemu karena memang biasanya saya dan saat ini saya memang aktifnya masih memegang yang 2019 kakak kelas kalian. Karena memang untuk semester ini tuh beratnya memang untuk family medicine ini kita ada 2 track ya. Track yang 2019, kemudian track yang 2020. Jadi karena ada 2 track ya di sini. Jadi dan 2 track ini dipegang oleh saya. Nah, dan saya jadi teman-teman di klub family medicine ini jadi terbagi 2. Kalau di klub yang lain kan mungkin satu tutor, grup tutor itu dipegang oleh 2 orang ya, ada yang dipegang 2 orang. Tapi kalau di sini belum bisa karena apa? Karena memang kita terbagi 2 dan track untuk family medicine yang 2019 itu ada 24 kelompok. Jadi artinya kan dosen-dosennya akan banyak ke sana ya, 24 kelompok ini. Dan di sini ada 9 kelompok. Nanti mungkin semester depan ya, karena ini kan semester 7 terakhir, mungkin semester depan nanti untuk yang periode berikutnya kita bisa saling berpasangan. Nah, untuk family medicine ini kalau saya dengar ya, saya dengar dari teman-teman tutor yang lain bahwa teman-teman mahasiswa ini merasa sebagai buangan. Kalau saya betul tidak seperti itu. Saya ingin tahu aja ya. Vivian nih ketawa nih. Gimana Vivian? Enggak dok, nggak kayak buangan. Cuman awalnya tuh emang kita nggak tahu aja kan tiba-tiba harus milih dari 4 itu. Jadi kayak karena sistemnya baru gitu, jadi cukup kaget aja. Soalnya waktu awal milih itu saya sih dapet tulisannya RPS EMS gitu, tapi ternyata pas dibagiin grup tutorial Grup? sama doknya, saya masuknya di family, ya kaget aja sih, nggak merasa buangan gitu sih. Seru juga belajar di FM gitu. Oke, jadi kalau saya dengar itu seperti itu, makanya saya pas awal-awal ya kaget juga ya, kenapa merasa menjadi seperti buangan. Karena sebetulnya kan mau bagaimana juga nanti mau tidak mau akan masuk ke klub FM dan memang karena apa? Karena kan dengan adanya klub-klub ini ada kuota ya, ada kuota dan memang artinya sistem IT juga masih kita kembangkan ya pasti untuk IT yang pertama ada sistem errornya ya. Harusnya kan setelah penuh dia tidak bisa mendaftar lagi. Ya ini mohon maaf ya karena kita masih pengembangan. Terus kemudian juga saya juga mohon maaf karena pas klub FM ini running, pas saya juga off 3 minggu waktu itu. Off 3 minggu, saya umroh, kemudian COVID, saya off, jadi saya baru on lagi setelah itu, sehingga salah satunya berimplikasi kepada ya ini perizinan puskesmas ini ada miskom. Jadi memang kalau melihat teman-teman 2019 kan kakak-kakak kelas kalian kan sudah ke puskesmas, mungkin kalian juga mau nggak ke puskesmas sekarang? Nah, untuk melihat ya pendekatan family medicine itu akan berbeda. Kalian bukan pasien nanti, akan lihatnya rumah pasien, lihat lingkungan. Nah, ke arah sana ya. Kita lagi bereskan perizinan dan sekarang sudah sebetulnya Jumat lalu saya cek sudah ada di meja Dinkes. Biasanya 3 hari ya. Mudah-mudahan ya target saya sih minimal 1 kali saja kalian melihat seperti apa sih puskesmas itu. Puskesmasnya Kota Bandung ya. Kota Bandung. Ini kalian di Jatinangor ya untuk ininya kosnya? Mau menjawab dok, ada yang di Jatinangor, ada yang di Bandung juga dok, masih Hmm, kreatif juga. masih campur ya. Kalau di sekarang berapa orang yang di Bandung? Coba angkat tangan. Yang di Bandung berapa orang? Oke, Vivian, Rian, Nur Cynthia, Adila, Arda dengan Rohim. Setengah-setengah ya, ada yang di ya, Bandung, ada yang di Jatinangor. Tapi kan sekarang kan mobilitas, untuk mobilitas kendaraan kan sudah mudah ya kan? dipermudah lah kalau misalnya udah ada jadwal dok sekiranya. Ya. Nah ini jadi untuk ke puskesmas saya harapkan sih 1 kali saja. Sebetulnya untuk jadwalnya itu bebas. Akhirnya dibebaskan lagi karena kan kita kan tidak tahu kan kapan tutorial, kapan yang lain yang sudah fix dari kami itu sekar ya. Karena kan kemarin sudah ya Dokter Dandi bilang bahwa nanti sekar yang berikutnya itu hari Selasa ya. Hari Selasa jam setengah 9. Itu saya lupa, saya udah ada ininya posternya nanti saya share ya hari setelah pertemuan ini. Nah, itu yang sudah fix. Nah, sehubungan dengan ini kan artinya kan nanti jadwal yang lainnya
itu akan diskusi antara mahasiswa dengan tutor. Jadi nanti insya Allah kalau perizinan puskesmasnya sudah ada, sebetulnya kalian mau turun kapan ke puskesmas, itu apa namanya, silakan saja, nanti perjanjian saja dengan kepala puskesmasnya. Nanti akan kita linkkan dengan kepala puskesmasnya. Paling seperti itu. Jadi minimal satu. Ya targetnya apa? Supaya minimal sudah pernah ke puskesmas belum? Saya ingin tahu. Sudah ke puskesmas. Vivian sudah. Yang di FM barang-barang yang sama FM belum dok, tapi kalau yang di sebelumnya pernah sekali. Nah, apa yang dikerjakan? Kalau sebelumnya klub apa, Vivian? Pas lagi CVS RS, dok, terus ditugaskan sama dokternya kayak melihat ke puskesmas gimana perkembangan program-program RS yang ada di puskesmas, terus kita nanya-nanya, terus itu juga janjiannya langsung sama kepala puskesmasnya, tapi karena nggak ada surat, emang kayak nggak ada surat izin dari fakultas, jadi kayak kenalannya orang tua teman kayak gitu, terus kita jadi nanya-nanya, terus melihat ke sekelilingnya aja gitu sih dok, ke puskesmasnya dikasih Okay. itu gitu dok. Ya, dok. Puskesmas mana, Vivian, kalau boleh tahu? Dulu tuh di Bandung daerah apa namanya, daerah saya juga lupa namanya, cuman nanti saya cek lagi ya dok nama puskesmasnya. Nah, kalau yang untuk klub FM ini kita memang jalurnya perizinan resmi. Jadi kan kalau perizinan resmi kan harus Kesbangpol dulu ya, izin Kesbangpol. Setelah dapat izin Kesbangpol, itu baru izin ke puskesmas. Jadi apapun kegiatan mahasiswa di lapangan ya, apapun itu harus ada izin dari Kesbangpol. Kalau hanya di puskesmas saja nggak masalah gitu. Tapi ini kan kita mau ke komunitas ya, supaya nanti kalian lebih bebas. Karena apa? Karena untuk masyarakat, misalkan RT, RW, itu yang ditanya bukan izin dari dinas, tapi mana izin Kesbangpolnya sudah ada belum? Nah, kalau sudah ada izinnya kan kalian aman ya, karena nama kalian tuh sudah ada di dalam surat perizinan tersebut. Jadi kenapa administrasinya agak lama ya karena itu kita ya bertahap ya, bertahap. Jadi supaya juga nanti kalian aman di sini. Nah, kemudian nanti di puskesmas ya harapannya sih kalian observasi ya seperti apa sih kegiatannya ya, kegiatannya. Highlight aja kegiatannya seperti apa dan nanti mudah-mudahan nanti kita juga akan ini apa namanya? Sosialisasi dengan kapusnya karena kan kita nama puskesmasnya kita sudah berikan, tapi kan harus izin dari dinas kan, diperbolehkan atau tidak. Kalau tidak kan artinya nanti usul dari dinas apa puskesmasnya. Nah nanti kita minta apa? Kalian bisa diskusi untuk minta nama, misalkan pasien TB atau pasien penyakit menular, ada yang tidak menular ya. Itu nanti kunjungan ke rumah. Nanti pada saat kunjungan ke rumah kan nanti juga kalian bisa melakukan apa ya? Observasi, kemudian wawancara dengan pasien, dengan keluarganya, dengan pendekatan family medicine. Karena berbeda kan, yang dilihat apa nanti ada apgarnya, kan kemarin belajar ya, apgar, ada genogram, ya kan? Dan itu nanti akan memberikan apa ini apa namanya insight yang baru. Ya sekarang sebetulnya kalau misalkan tidak terbayang saja, ya kalian juga kan tinggal pasti di lingkungan rumah itu kan tidak set rumah kalian sendiri kan, pasti ada masyarakat, ada komunitas yang lainnya. Nah, itu juga kan bisa sebetulnya atau ke rumah saudara, saya kunjungan rumah saudara, misalkan saya tahu bahwa wah saudara saya itu punya penyakit meni lengkap karena udah apa lansia, ada penyakit hipertensi, ada DM, kemudian misalkan ada osteoporosis atau ada penyakit yang lain, itu juga boleh kan inisial ya pada saat mengembangkan genogram dan lainnya kan sebetulnya kan tidak tetap kita kan konfidensial ya harus dijaga ada etiknya ya. Itu kan kalau kita ke masyarakat kita tidak akan mencantumkan nama asli dari si pemilik rumah, pasti inisial. Kalau nama aslinya nanti pasti akan ini tidak etis. Ya. Jadi ya jangan khawatir. Nah, seperti itu nanti mungkin nanti dari sana ngelihat lingkungannya seperti apa. Ada ini ya, ada insight. Oh, ini teh seperti ini ya. Jadi saya harus seperti apa? Saya contoh saja ya. Misalkan pasien OA ya. Pasien OA
kemudian juga sulit ya untuk jongkok, kan biasanya aktivitasnya nyeri lutut dan sebagainya. Dan kemudian pada saat kalian kunjungan, ternyata kamarnya itu di lantai 2. Dan kalau misalkan kalian berkunjung ke daerah yang ini ya crowded ya, itu kan rumah-rumahnya ya rumah-rumah sederhana. Kemudian tangganya juga tangga kayu yang biasa lah. Pernah tidak kunjungan rumah yang tangganya kayu, bukan tangga dari plester, itu tidak. Kayu ini sosial ekonominya juga menengah ke bawah. Kemudian dilihat ke kamar mandinya, ternyata WC-nya WC jongkok. Nah, sarannya apa? Coba silakan. Boleh yang lain dibuka ininya kameranya supaya saya bisa melihat. Cynthia? Oke, sarannya apa Cynthia? Kalau kunjungan nih kita dilihat lingkungannya tadi seperti itu, pasiennya itu ada misalkan OA, kemudian juga ada masalah dengan lututnya. Iya dok, mungkin untuk bisa dibantu oleh keluarganya mungkin dok ketika ke kamar mandi. Dibantu bagaimana? Yang dimaksud dibantu, apa yang dibantu? Punten dok, saya juga belum kepikiran ya dok. Oke, Safa? Silakan Safa. Izin dok, saya izin off-cam. Kalau terkait yang itu ya dok, yang terkait osteoartritis itu, osteoporosis osteoartritis itu mungkin pendekatan lewat keluarganya ya dok. Jadi kalau misalnya ada anaknya atau siapanya itu kita bisa, kalau misalnya udah tua gitu ya dok, kita bisa Ini udah tua ya, udah sepuh. Ya udah sepuh. Jadi kayak bisa diperbaiki nih tangganya sesuai dengan kriteria rumah sehat itu dok, yang seberapa tingginya kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya memang kesulitan nanti kayak ada caregiver-nya gitu dok, memberikan caregiver gitu, kayak ngasih tahu kalau misalnya di WC itu harus hati-hati kayak gitu sih dok, lebih ke pendekatan keluarganya gitu. Oke, ada pendapat lain? Ini sosial ekonominya artinya kurang ya, kan mungkin pernah tidak ada yang kunjungan ke rumah yang memang sosial ekonominya kurang. Rumahnya lantai 2, tapi biasanya itu dari kayu, kemudian tangganya tuh tinggi-tinggi kan biasanya kan. Pernah tidak? Terbayang tidak? Kemudian ibu ini ada masalah lutut, artinya jongkok jalan aja udah susah ya, boro-boro jongkok, dan WC-nya WC jongkok. Apa yang harus dilakukan? Kalian sebagai dokter. Kan mungkin tidak, bangunlah, ganti WC duduk. Nah, mungkin nggak Vivian? Vivian udah open mic. Silakan Vivian. Izin berpendapat dok, mungkin tadi Silakan. bisa disarankan untuk diganti WC duduk, tapi karena melihat sosioekonominya juga menengah ke bawah, mungkin bisa dibantu dengan kayak diberikan pegangan atau kayak holder gitu di WC-nya atau dibantu gitu. Tapi karena emang kondisinya kurang memungkinkan untuk jongkok, menurut saya kayaknya lebih realistis untuk kayak dibantu disarankan untuk memberikan WC duduk gitu sih dok. Nah, oke, yang lain, pendapat yang lain, Ibnu, mungkin Iya, Dok. tidak diganti WC duduk? Berapa sih harganya? Izin berpendapat, Dok. Mungkin terkait kamarnya dulu ya, kan kamarnya tadi di lantai 2. Mungkin boleh disarankan untuk pindah di lantai 1, karena untuk meminimalisir beban ya, kalau misalkan naik ke lantai 2. Kemungkinan untuk karena toiletnya masih toilet jongkok ya, Dok. Sebetulnya saya pernah ada kasus yang sama sih, Dok, di desa saya, dan kebetulan keluarga itu memang tidak mampu untuk merenovasi WC-nya, sehingga mereka berinisiatif untuk membuat seperti apa ya? Jadi WC jongkok tapi dikasih atas gitu dok, Tempat kayak duduk iya tempat bolong, duduk tempat gitu. duduk yang bolong ya, Iya tengahnya. dibikin dari kandang telur itu dok, tempat telur itu. Jadi mereka memodifikasi toiletnya sehingga bisa ya melakukan aktivitas di toiletnya itu dengan cara duduk dok. Ya, itu kan. Artinya itu kan harus kreatif kan, betul tidak? Berpikir, ya paling gampang sih memang ganti WC duduk ya. Berapa harganya coba? Belum WC-nya.
belum untuk renovasi kamar mandinya, ya kan? Nah, itulah makanya kenapa kalian kalau untuk berhubungan kalian di klub family medicine itu harus banyak melihat ya, melihat kiri kanan, ya lingkungan sendiri saja seperti apa. Karena banyak sekali apa permasalahan-permasalahan di masyarakat. Nah, itulah kenapa dengan pendekatan family medicine ini kalian harus melihat secara holistik ya. Biopsikososial. Malah satu lagi apa? Spiritual. Betul tidak? Agama, kepercayaan. Datang nih pasien kurang protein. Ibu banyak makan daging ya, daging sapi. Padahal agamanya apa yang pantang makan daging sapi? Ya, Hindu Buddha. Coba pantang makan daging sapi. Nah kan kalau ada yang kalian pantang makan daging sapi, kemudian kalian menyarankan, pasien kan akan menjadi tidak percaya, nih dokternya gimana sih? Udah tahu saya pantang karena kepercayaan, masih menyarankan. Saya nggak mau datang lagi lah ke dokter ini. Nah kan seperti itu kan masyarakat itu. Jadi memang kalian tuh harus banyak melihat. Dan itu tidak ada di dalam textbook. Ada tidak? Nggak ada di dalam textbook. Misalkan sekarang punya bayi ya, anggaplah 2 bulan ya, kasih madu, boleh nggak? Bayi 2 bulan diberi madu. Nikita, boleh tidak Nikita? Punten dokter, izin menjawab sepemahaman saya kalau Suaranya kecil sekali Nikita. tes udah belum ya? Ya, bagaimana Nikita? Ini kalau sepahaman saya kalau madu diberikan kepada bayi 2 tahun ya dok ya? 2 bulan, bayi. 2 bulan nggak boleh dok. Oke, nah sekarang kalau ibunya di ajaran agama juga, Muslim ya ini ya, dianjurkan diberikan madu, berdasarkan agama. Nah, Nikita sarannya apa? Apa jawaban Nikita? Karena ini betul nih, penyuluhan. Koas-koas kami, penyuluhan di lapangan, pemberian makan pada anak, ada yang bertanya seperti itu. Nggak boleh madu, kata koasnya. Pada bayi kan tidak boleh, umur berapa sih boleh? Kan kalian pasti tahu ya usia berapa boleh diberikan. Kenapa tidak boleh diberikan alasannya? Masyarakat menjawab bahwa berdasarkan agama juga justru dianjurkan diberikan madu berdasarkan agama Islam. Nah, kita jawabannya apa? Coba kita akan menjawab apa? Apa ya dok? Bingung dok, belum terpikirkan. Ada yang lain bisa menjawab pertanyaan masyarakat ini? Arda? Mungkin kalau dari saya akan menjawabnya memberitahu gitu dok kepada orang tuanya bahwa memang pemberian madu ini baik, tapi mungkin untuk usia dari sekian sampai sekian gitu yang memang boleh untuk minum madu gitu. Terus juga mungkin bisa diberitahu gitu dok, diberikan edukasi bahwa alasan kenapa bayi itu tidak boleh meminum madu di usia 2 bulan gitu, karena memang harusnya diberikan ASI saja gitu. Untuk madu itu kan seperti makanan pendamping ASI gitu dok, jadi mungkin boleh diberikannya ketika nanti begitu usia 6 bulan gitu, mungkin gitu dok. Nah kalau ini bayi dianjurkan juga menurut agama diberikan madu. Karena memang itu ada seperti itu. Masyarakat yang percaya seperti itu. Nah, sekarang kalau berhadapan dengan hal ini, masyarakat akan mengikut nasihat dokter atau agama? Coba, Rohim. Ikut dokternya, ikut ini, belief-nya dia, kepercayaan agamanya. Mungkin dok, ketika kunjungan dari dokternya itu jarang gitu, dan masyarakat mungkin lebih condong ke mengikuti belief-nya dok. Kenapa? Mengikuti Karena siapa? belief-nya dok. Belief-nya. Kan ya, soalnya untuk kunjungan dokter mungkin kayak nggak sering gitu ya dok, tapi kalau paparan dari agama itu udah sering gitu dan mungkin condongnya ke kepercayaannya dok. Nah, kalau kita tahu madu berbahaya, sebagai dokter yang di sana, bekerja di sana, akan didiamkan?
Mungkin Nah saya ini, izin lanjut. ya, gimana ada? Mungkin saya baru kepikiran, mungkin kita bisa berikan pendekatannya kepada tokoh agama yang dipercaya gitu dok di sana. Jadi kita coba berikan pemahaman dulu kepada tokoh agama di sana supaya nanti ketika tokoh agama itu menyampaikan kepada masyarakat, kan masyarakat lebih mempercayai beliau gitu dok. Jadi harapannya kalau misalnya kita bisa berikan dulu pemahaman kepada tokoh agamanya, nanti tokoh agama tersebut yang akan menyampaikan kepada masyarakat dan masyarakat akan lebih percaya gitu dok, akan lebih mengikuti mungkin dok. Kalau misalnya dari kitanya saja, karena mungkin pendekatan kita juga kurang dipercaya sama masyarakat, jadi walaupun benar tapi kurang dipercaya, jadi mungkin kita bisa sampaikannya lewat tokoh agama yang dipercaya di lingkungan tersebut. Mungkin gitu dok. Oke, boleh. Berapa lama intervensi yang diperlukan? Ini belief loh, ini kepercayaan, agama kepercayaan. Apakah Arda bilang hari ini, besok tokoh agama, oke, saya ikut. Atau perlu waktu? Mingguan, harian, mingguan, bulanan, tahunan, bagaimana? Jangka pendek, jangka panjang, ada. Si tokoh agama ini akhirnya ikut percaya gitu, oh ya bahwa bahaya ya, benar ya, madu diberikan pada anak. Karena ini adalah perilaku ya, apalagi yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan. Cepat tidak seperti membalikan telapak tangan perubahannya? Yang pasti tidak ya dok, pasti butuh waktu yang cukup lama juga, terus mungkin juga itu juga akan didukung oleh hal-hal lain, misalnya kalau ada bukti-buktinya gitu dok, kenapa madu ini berbahaya, mungkin itu bisa akan menjadi lebih cepat gitu tokoh agamanya mempercayai. Tapi kalau misalnya sekiranya belum ada bukti, mungkin itu akan jauh lebih lama gitu untuk tokoh agama ini mempercayai, begitupun untuk masyarakat. Jadi pasti ini adalah intervensi yang jangka panjang menurut saya dok. Nah, betul. Karena apa? Ini anak-anak di kampung saya, umur 2 bulan dikasih madu. Ada yang sakit? Enggak, sehat tuh. Lihat, udah tumbuh besar-besar mereka. Mereka melihat seperti itu. Mau nggak berubah? Ya tidaklah. Ya kan? Nah inilah perilaku. Karena apa? Seseorang itu mau berubah kalau merasa dirinya terancam. Apalagi dia udah, oh ini mah menurut agama. Itu sudah bagus kan? Kalau ajaran Nabi, itu sudah baik. Tapi kita melihat dari sisi kesehatan, ini ada hal-hal yang berbahaya. Sedangkan kalau kita nunggu hanya intervensi dari tokoh agama, itu misalkan perlu waktu 6 bulan. Ini mungkin si anak nanti ya sudah ini ya, akan terus diberikan, menunggu 6 bulan juga. Ya kan tidak kan? Jadi bagaimana ide-ide dari kalian menghadapi hal-hal ini di lapangan? Ini hanya salah satu contoh ya. Saya ingin membuka wawasan dulu ya. Kan kalian kan harus mencari ide inovatif kan? Mau apa sih gagasannya? Ya, Kulsum silakan ini apa Kulsum? Ya kan? Apa sih gagasannya? Kebayang nggak? Ya itu kan bisa kan? Kita tanya orang tuanya, apa sih di otaknya persepsinya, kenapa sih memberikan madu? Kata agama. Memang apa yang dikatakan oleh agama? Berdasarkan, ya mungkin berdasarkan Arda, berdasarkan orang tua berbeda ya. Pandangannya betul tidak? Karena kan melihat dari kacamata yang berbeda. Tanya dulu, apa sih kebaikannya apa? Kenapa? Boleh tidak misalkan hanya dioleskan di bibir? Si madu sedikit dioleskan. Ya kan? Jangan-jangan boleh, yang penting mah pokoknya si anak dikasih madu. Bukan dalam arti di madu diminumkan, tapi ternyata boleh sedikit aja dioleskan. Berbahaya tidak, Arda? Sebenarnya saya belum terlalu tahu ya dok, tapi mungkin kalau hanya dioleskan sedikit tidak seberbahaya ketika diminumkan langsung gitu mungkin ya dok. Nah ini ya, jadi kalau kita berhadapan dengan masyarakat, kita cari dulu apa sih pandangan masyarakat, apa sih yang ada di otaknya ya. Kemudian nanti kita tidak bisa merubah langsung, tapi kita modifikasi. Ada langkah upacara 5 tahap ternyata berbahaya. Oh kita sisipkan tahap-tahap yang lain supaya kurang berbahaya. Bisa kan? Dan ini ada apa namanya? Coba ya kalian buka ya apa ya? Itu ada tokoh antropologi ya. Apa buku antropologi Wei Sargent, Bohorok. Pernah dengar tidak kisah Bohorok? Bahwa orang Amerika yang menikah dengan kepala suku Dani.
Dan tujuannya adalah sebetulnya orang Amerika ini datang untuk mempelajari seperti apa sih kehidupan di suku Dani ini. Dan akhirnya menikah dengan kepala suku. Tapi sebagai simbol saja. Bukan sebagai istri yang sesungguhnya, tapi sebagai simbol. Dan akhirnya kemudian oleh Indonesia izinnya tidak boleh diperpanjang. Karena menjadi kebayangkan ya, orang Amerika coba ingin eksplorasi masalah ini ya, budaya, sampai menikah dengan kepala suku. Dan kenapa menikah juga ternyata kepala suku ini karena terjadi konflik di antara suku yang lain, sehingga supaya tidak terjadi perang antar suku, akhirnya si namanya Weir Sargent ini dinikahi oleh si Bohorok ini. Nah, ini budaya ya seperti ini. Mungkin kalian nggak kebayang ya, belum terbayang ya. Saya membuka wawasan dulu supaya kalian terbayang. Ada cerita lagi. Ada yang dari Indonesia Timur tidak? Temannya. Itu di daerah Indonesia Timur, begitu bayi lahir, itu ada upacara bahwa mereka harus masuk ke rumah bulat, dan di dalam rumah bulat itu, rumah bulat ya, dari jerami ya, pokoknya bulat tanpa jendela, hanya ada satu pintu, bayi dan ibu itu berapa lama di dalamnya, semua aktivitas harus dilakukan di sana termasuk memasak. Kebayang nggak? Masaknya pakai apa sih? Kayu bakar. Kemudian udah gitu harus dipanggang. Jadi di bawah tempat tidurnya itu dipanggang, ada yang pakai arang, ada yang pakai kayu bakar. Kenapa? Pernah dengar tidak? Ada yang pernah dengar tidak? Belum ya? Belum pernah dengar ya? Itu ada ceritanya. Ya, dipanggang, tujuannya apa? Kalau habis melahirkan, itu ada luka. Luka basah tidak? Luka habis melahirkan itu kan habis digunting, dijahit, kan basah kan? Nah, pemikiran mereka kenapa harus dipanaskan? Itu kan dipanaskan kan supaya lukanya cepat kering. Nah, kebayang tidak? Padahal kalau kita sebagai dokter, masuk akal nggak sih? Kebayang tidak ya, di bawah tempat tidur itu arang dipanaskan. Kemudian asapnya seperti apa? Apa efeknya buat anak? ISPA, akan sering ISPA. Terus apa akibatnya akibat dipanaskan ini? Apakah nggak gelisah? Kepanasan? Ya kan? Ada budaya seperti ini. Atau ada budaya, ada orang Kalimantan, itu kan sungainya besar-besar ya. Saya lupa di sungai apa ya, Barito atau di mana. Jadi ada juga si bayi 7 hari berturut-turut ya, harus mandi di dalam sungai itu. Dan sekali mandi itu, mendingan cuma celup cet kan enggak. Berapa menit? Lama deh itu. Setengah jam ada. Dimandikan, diberikan jampi-jampi ya oleh si dukun. Terus ada ya, pokoknya ada upacaranya 7 hari. Kebayang nggak yang meninggal karena hipotermi? Dan dianggap kalau dia survive, dia kuat si bayi. Nah, kalian dokter yang di sana mau diapain nih? Coba, ini ada bidan ya, seorang bidan. Dia melihat hal tersebut, kemudian dia intervensi. Tapi lama. Itu tuh berapa tahun ya? 10 tahun, 15 tahun, saya lupa. Kebayang tidak? Akhirnya dia mengeksplor apakah air sungai atau si bayi itu harus di sungainya, atau yang menyimbolkan justru si airnya. Akhirnya ketahuan si airnya. Karena si airnya ketahuan, dibawa aja si airnya, dikejolang, dipanaskan, si bayi sekarang dimandikan di situ. Oh, 5 tahun ya, ini 5 tahun. Kalau yang panggang bayi itu, panggang ibu itu yang sama bayi itu 15 tahun. Nah, ini 5 tahun akhirnya masyarakat mau berubah. Oh, ternyata yang menyimbolkan itu adalah airnya. Jadi boleh dong dibawa ke jolang, dipanaskan. Tapi upacara jampi-jampinya masih silahkan aja lanjut. Itu kan nggak berbahaya ya. Tapi kalau yang dipanggang, si bidannya ini pinter. Dia ke pasar beli ikan, dia mengibaratkan ikannya terus sambil ngobrol dengan para dukun, masyarakat. Nih lihat ikannya mateng kan, bisa dimakan. Itu yang akan terjadi pada bayi ibu. Sama aja kan di tempat tidur, terus di bawahnya api kan, apa enggak ini dehidrasi. Nah, akhirnya lama setelah 15 tahun baru berubah. Ya, ini mah ekstrim ya, tapi ini benar kejadian yang sebetulnya di kita. Maksudnya supaya kalian terbuka aja wawasan ya. Bahwa berpikirnya
Kalau kita sih lebih ekstrim holistik ya, ke budaya, masalah sosial, ekonomi. Nah, itu boleh diangkat menjadi ide-ide kalian. Kebayang nggak? Karena nanti untuk sistem evaluasinya formatif kan, tetap ada. Nanti sebetulnya memang untuk ujiannya sekarang minggu ke-5, minggu depan masuk minggu ke-6, minggu ke-7 nanti silakan kalian membereskan refleksi diri, konsep map, kan, esai gagasan, ya kan, yang individual kan, dari konsep map itu mungkin muncul ide, wah apa ya kira-kira ya. Tapi konsep map itu kan berangkat dari kalian tuh tertarik apa sih yang mau dijadikan sebagai apa ya, trigger case ya, trigger situation, dibuat konsep mapnya, kemudian nanti wah kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan ini apa ya ide-ide gagasannya kalian, ya kan? Itu untuk individual. Kemudian nanti untuk kelompok kan ada lagi kan, untuk festival gagasan. Nah itu nanti silakan diselesaikan minggu ke-7, dan kemudian nanti kita karena pergantian ke blok yang lain itu, ke klub yang lain itu 7 November. Ya, 7 November kalau dilihat di kalender akademik, sehingga nanti kita mulai ujian-ujiannya itu di 31 Oktober, periodenya sampai 5 November. Itu artinya minggu ke-8 ya. Jadi minggu ke-7 biasanya nanti silakan diselesaikan, kemudian disubmit itu kan. Nah, ada kesulitan tidak? Kan nanti ada formative test, nanti juga di sana. Kemudian progress test, itu kan nanti di akhir semester ya, untuk progress test setelah mengikuti 2 klub. Kemudian nanti ujian oralnya kan sama, esai gagasan, konsep map. Kemudian nanti juga yang dengan tutor, kalian membuat portofolio kan dengan refleksi diri kan. Kemudian untuk refleksi diri juga kan diminta ikut BIBMC. Kemudian misalkan kemarin ya ikut kegiatan etik ya, kemarin ya. Ini seperti apa sih? Misalkan kegiatan BIBMC kan mendadak juga ya. Wah ternyata saya merasa saya nggak suka. Kenapa? Karena saya tadinya sudah menschedulkan tutorial, ketemu tutor, kita diskusi, akhirnya harus reschedule jadi akibatnya. Tapi ternyata setelah ikut BIBMC, wah ternyata saya mendapatkan banyak ilmu. Dan saya terpikir, wah ada ide-ide yang bagus juga ya kalau misalkan dikaitkan dengan klub FM. Ya, misalkan seperti itu ya, ikut etik juga. Memang mendadak lagi ya ikut etik ya. Dari sisi. Nah, itu silakan. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang ikutkan? Ini ada yang dengan Dokter Dani tidak? Kan dengan Dokter Dina kan, Dina ada yang ke ITB kan? Mengukur BMI kan, tinggi badan, berat badan. Yang Dokter Dani ada yang ke lapangan juga kan, kalau nggak salah ada pemeriksaan ibu hamil, dan sebagainya. Nah, itu kan kegiatan-kegiatan yang bisa dilaporkan. Dan mungkin apa yang kalian tidak sukai, kemudian ya itu membuat refleksi diri seperti yang sistem yang lainnya. Kalian kan pengalaman ya, dan nanti itu nanti akan menjadi feedback, nanti akan dievaluasi oleh tutor. Kemudian nanti ide gagasan yang kelompok. Nah, ada masalah tidak di sini? Baik itu konsep map, karena kalau kita berbicara family medicine, konsep mapnya pasti akan berangkat dari apa? Biopsikososial. Selalu biopsikososial. Kasus misalkan hipertensi. Kasus hipertensi di lapangan itu, wah, kalian ya kalau misalkan dapat pasien ya, sepuh, lansia, sakit kepala, terus-terusan sakit kepala, setelah dites ya, tensinya tinggi, jadi mempunyai hipertensi, itu biasanya menarik. Kalau dilihat dari biopsikososial, itu menarik sekali. Ternyata ada konflik di keluarga, ternyata baru di PHK pada awal-awal COVID. Kemudian ada ya banyak sekali permasalahan-permasalahan. Ternyata sosial ekonominya juga kurang baik. Kerjanya karena juga di PHK kan udah kerjaannya atau buruh harian itu kan selama COVID kan waktu itu kan tidak ada pembangunan sama sekali kan, udah buruh harian kemudian menjadi masalah ekonomi, ditambah dia tidak punya pekerjaan, dia juga bingung kan mau seperti apa. Nah itu
akan terus sakit kepala dan ternyata pas dicek hipertensi. Hipertensi juga dengan yang diberikan obat juga belum tentu dia minum seterusnya. Misalkan banyaklah permasalahan-permasalahan. Nah, itu nanti dimasukkan biologinya apa. Kalau biologi mah kalian sudah tahu ya. Artinya faktor resiko kan, faktor resiko secara biologinya seperti apa. Kemudian psikologinya seperti apa. Psikologinya kan ada kecemasan. Kenapa dia merasa khawatir? Ya karena dia tidak bisa mendapatkan uang buat menafkahi keluarganya, untuk makan aja dia sulit untuk mendapatkan uang. Sehingga dia bilang saya stres. Sosialnya apa? Masalah ekonomi kan masuk ke masalah sosial. Nah, itu kan artinya bisa kalian dapatkan faktor resiko itu kan sebetulnya dari keilmuan yang sudah kalian baca. Ya kan, kalian baca jurnal, terutama itu akan banyak di jurnal-jurnal. Apa sih yang menjadi faktor resiko hipertensi? Atau di textbook. Kalian klasifikasikan. Biasanya kan hanya satu kan faktor resiko saja, jebret, ya kan, kalau di sistem lain. Kalau di PubMed tidak, di FM ini. Kita pisahkan biologi, psikologi, sosial. Nah, dari sana nanti diturunkan. Kalian kan belajar kan tools penilaian keluarga. Tools penilaian keluarga itu ada genogram, ada Apgar, terus ada Scream, ya. Terus ada juga kalau penyakit-penyakit, misalkan penyakit perjalanan penyakit, illness trajectory, ya kan, bahwa dia penerimaannya sudah sampai mana. Begitu dia didiagnosis suatu penyakit, enggak, saya nggak apa-apa, denial. Ya kan akan mempengaruhi bagaimana nanti kita mengintervensi pada fase denial dan fase dia sudah penerimaan, itu konten yang kita berikan, isi dari edukasinya itu akan berbeda. Nanti kita lihat tahap pasiennya di mana, tahap keluarganya di mana sebagai caregiver. Karena PubMed itu kan pendekatannya dari penyakit individu, tapi kita melihatnya ke keluarga. Kemudian nanti health maintenance-nya bagaimana di keluarga tersebut. Ya kan, berdasarkan nanti informasi genogramnya seperti ini ya. Kira-kira health maintenance-nya bagaimana? Karena kan genogram itu berbicara banyak sekali ya. Kita tahu penyakit secara keturunan, genetik, ada konflik, masalah-masalah sosial, masalah psikologi, itu akan keluar di sana. Dan itu nanti bisa kita perencanaan ke arah healthcare maintenance sesuai dengan usia berapa kan. Terus apa lagi yang dipelajari? Rujukan, ya kan? Kita kan dokter umum. Dokter dengan pendekatan dokter keluarga itu kan dokter umum. Kompetensinya di mana? Wah, kalau ini mah harus dirujuk ternyata ke spesialis. Nah, rujukannya seperti apa? Kapan dia harus dirujuk? Nah, jadi seperti itu. Selalu berangkatnya dari biopsikososial. Nanti dimasukkan, ada tidak masalah-masalah etik? Karena etik di kedokteran keluarga itu banyak sekali. Itu kan artinya kita bergerak di masyarakat ya. Banyak yang bisa kita bicarakan. Terbayang tidak? Konsep mapnya seperti apa yang harus dibuat. Dan itu kembali lagi diserahkan kepada kalian, bebas kalian mau berkreasi seperti apa. Misalkan tutor sudah menjelaskan, oh ini kurang lebih seperti ini ya. Kalian berpikir ada hal lain ya, kelihatannya ini harus masuk, silahkan masukkan. Tidak harus, oh ini mah harus seperti kata tutor, tidak. Silakan kalian bebas. Mungkin ada hal yang oleh saya juga tidak terpikir ya. Dan sekarang mahasiswa itu sangat kreatif. Karena kemajuan teknologi kan, teknologi informasi, kalian bisa explore dari manapun. Kalian juga banyak waktu untuk membaca, sehingga itu akan ini ya. Dan dari membaca banyak itu sehingga membuka ini ya, pemikiran kalian, membuka wawasan kalian, sehingga kalian bisa memberikan ide-ide yang kreatif dan juga mungkin ide-ide yang inovatif yang oleh kita tidak terpikirkan. Ya, jadi silakan. Ya mudah-mudahan tadi cerita-cerita saya itu juga memberikan insight ya. Karena di masyarakat itu kalau kita berbicara family medicine ya, kita hubungkan dengan masalah sosial budaya. Itu kuat sekali. Coba ya kalian analisis ya. Berbagai penyakit, baik penyakit menular tidak menular, ada
tidak hubungannya dengan kebiasaan? Immanuela. Dipanggilnya siapa Immanuela? Pagi dok, dipanggil Ima saja dok. Dipanggil? Ima Ima. dok. Oke, Ima. Ada tidak hubungannya dengan kebiasaan, penyakit menular dan tidak menular? Menurut saya ada dok. Nah, kalau penyakit menular, kebiasaan yang bagaimana sehingga menjadi resiko terjadinya penyakit menular? Contoh aja satu penyakit. Penyakit menular ya dok. Ya, dengan Um, hubungannya dengan kebiasaan ya. Ya, mungkin menurut saya kalau dia punya kebiasaan bersin yang tidak higienis gitu dok. Misalkan nggak ditutup pakai tisu atau gimana, dia bisa menularkan ke orang lain. Oke, kalau penyakit tidak menular? Kalau penyakit tidak menular, kebiasaan mungkin hidup yang sedentary lifestyle atau kebiasaan makan yang tinggi lemak itu bisa berisiko menyebabkan hipertensi. Ya, oke. Nah, waktu saya tahun berapa ya saya ke Bukit Tinggi ke Padang, itu ada rumah sakit stroke. Rumah sakit stroke nasional. Itu yang pertama kali ada di Indonesia. Saya jadi berpikir, kenapa ya? Bukan di Jakarta ya, biasanya pusat-pusat itu Jakarta. Jakarta sekarang ada ya, PON. Tapi dulu awalnya di Bukit Tinggi. Kenapa ya? Coba dilihat pola makan orang Padang seperti apa. Kalian juga pasti senang makanan Padang ya. Beresiko terhadap apa ada sayurnya? Nah, sayur saya ke Padang juga kan, yang mungkin yang pernah ke Padang sayurnya, itu lagi sama dengan yang di Bandung ya. Singkong lagi, kol lagi, dan itu nggak banyak. Padahal Bukit Tinggi itu penghasil sayur mayur, wah, luar biasa, seperti Lembang. Banyak, dan itu si sayur mayurnya diangkut pakai truk, dibawa keluar Padang untuk dijual di tempat lain, di kota lain, di provinsi lain. Karena apa? Orang sana tuh nggak suka makan sayur. Dan makanannya seperti itu. Akhirnya beresiko apa? Ya tadi ya, seperti kata Ima, hipertensi, kemudian akhirnya stroke ya. Atau pola makan orang Jawa, manis. Sayur aja seperti kolak gitu ya, istilahnya ya. Teh manisnya luar biasa manisnya. Resikonya apa nanti? Itu dari hal-hal kecil ya. Ya kan? Nah itulah. Atau lebih ekstrim ya, kalau di kalangan saya memang kebetulan saya S2-nya antropologi kesehatan. Jadi saya betul-betul set ke ilmu sosial ya. Nah, sehingga saya cara berpikirnya berbeda ya. Saya melihat dari sisi kebiasaan budaya. Nah, di kalangan antropolog, ini untuk buka wawasan juga ya, ada cerita penyakit kuru. Pasti belum dengar ya, penyakit kuru. Disebabkan oleh prion. Tahu prion apa? Sudah belajar? Belum ya? Coba buka ya, nanti ya cari prion. Penyakit kuru. Wah, itu mah pokoknya sebagai antropologi pasti tahulah apa itu penyakit kuru. Ini adanya di Papua Nugini. Tahun, saya lupa ya, 1950 atau ya pokoknya bukan zaman Urdu ya. Nah, si penyakit kuru ini terjadi di Papua Nugini hanya di satu wilayah. Anggap saja desa A ya. Orang desa A ini bekerja ke laki-laki desa B, C, D, E. Tapi tidak pernah ada pelaporan penyakit kuru di desa yang lainnya, hanya di desa A. Dan penyakit kuru ini adalah penyakit sistem saraf. Gejalanya memang, ya artinya penyakit sistem saraf, gejalanya ke arah sana banyak menimbulkan kematian. Akhirnya pemerintah menurunkan ahli epidemiolog. Apa yang dipelajari oleh ahli epidemiolog? Coba, seorang ahli epidemiolog mempelajari apa kira-kira? Andrew? Seorang epidemiologis mempelajari apa? Kalau berhadapan dengan suatu penyakit. Oke, silakan Andrew. Mungkin kalau dari epidemiologi dibahas tentang mekanisme transmisinya atau persebarannya dalam masyarakat itu bagaimana, dok? Oke, jadi bisa kita katakan perjalanan alamiah penyakit, betul tidak? Akan dipelajari transmisinya bagaimana, penyebarannya seperti apa ya, bagaimana perjalanan alamiah penyakit tersebut. Stuck si ahli epidemiolog ini bingung. Penyakit menular bukan? Iya, penyakit menular, dia dari A menular ke B. Tapi kenapa ya dari desa A tidak menular ke desa yang lainnya, padahal orang-orang di desa A ini bekerja di desa yang lain. Stuck. Akhirnya pemerintah berpikir, wah turunkanlah ahli antropolog. Turunkan ke sana. Apa sih yang dipelajari seorang antropolog?
Safa, kira-kira apa? Kan pasti kan pernah mendengar antropologi ya. Apa? Mungkin temannya ada yang seorang antropolog. Apa sih yang dipelajari? Untuk mungkin dok kalau misalnya antropologi kebiasaan-kebiasaan masyarakat kali ya dok ya. Ya, kebiasaan masyarakat yang dihubungkan dengan budaya. Ternyata ditemukan ada budaya ini, kanibalisme. Kebayang nggak tahun segitu ada budaya? Saya lupa 1940, 1950. Tapi kebayang nggak tahun itu tuh masih ada kanibalisme? Ada praktek kanibalisme. Di mana? Kalau ada yang meninggal, dan biasanya itu pasti karena guru ya, meninggal, kemudian orang terdekat, biasanya anak terkecil sama pasangannya itu memakan bagian tubuh dari yang meninggal. Dan yang dimakan itu adalah otak. Nah, kebayang ya well done nggak sih? Kanibal nih. Mungkin nggak well done ya, nggak dimasak. Sehingga itu kan prion penyebabnya, dan itu merupakan penyakit sistem saraf ya. Artinya di otak ya banyak ya si prion ini. Sehingga akhirnya daya tahan tubuh, dia ada yang sakit, sembuh, ada yang sakit, meninggal. Nah, setelah tahu ada praktek kanibalisme ini, laporlah si antropolog ini kan ke pemerintah, kan diturunkannya oleh pemerintah. Sehingga pemerintah melarang praktek kanibalisme. Tapi namanya juga budaya ya. Jadi terus edukasi. Terus sampai 10 tahun. 10 tahun baru selesai ya ini permasalahan ini. Nah, artinya terus intervensi, akhirnya praktek kanibalismenya menurun, betul penyakit kuru juga menurun, akhirnya hilang setelah 10 tahun. Ini ekstrim ya, tapi ini terjadi betul. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kalau kita sebagai seorang dokter, mau apa sih? Ada nggak ide-idenya? Karena kita kan biasanya berpikirnya lebih, wah penyebabnya klinis, karena berpikirnya lebih ke arah klinis, oh penyebabnya usia, oh, ini mah tidak bisa dimodifikasi, yang bisa dimodifikasinya ke pola makan lagi, ya kan? Olahraga, lifestyle. Padahal ada unsur budaya. Kalau ini tidak budaya, ini tidak diselesaikan, beresnya itu penyakit-penyakit. Tidak akan selesai, karena akar permasalahannya dari masalah sosial dan budaya. Nah, saya ajak kalian berpikir lebih luas, kemana-mana itu. Nah, ini nggak terbiasa ya mungkin ya, Leni. Bagaimana pendapatnya, Leni? Silakan. Iya dok, kalau yang saya pikirkan juga terkait esai gagasan ini, khususnya kan kalau buat family medicine sebenarnya kan long term gitu ya, dalam arti continuous. Tapi kita harus ngeselesain dalam arti waktu yang singkat, bagaimana ya biar intervensinya sesuai. Terus terkait kedatangan nanti, jika kita udah ke puskesmas, istilahnya dari kami sendiri masih belum terlalu terekspos gitu dok, saya ngerasanya kayak bagaimana sebenarnya masalah di masyarakat gitu dok, karena ya di kami biasanya kayak di rumah aja, dan ya istilahnya memang butuh banget sih untuk mengetahui lebih lagi terkait sosial budaya, dan secara khusus jika memang kami bikin intervensi terkait sosial budaya, kadang-kadang suka mikir bagaimana ya cari pemateri yang tepat dan sebagainya dok. Oke, nah bisa dibantu sebetulnya dengan berita-berita ya. Kalian explore, ada apa sih kekinian di masyarakat, seperti diet aja, contoh aja ya, diet ya. Ada diet apa sih sekarang yang lagi hit? Coba ada tidak? Kalian tuh biasanya lebih tahu ya, dan coba-coba. Saya juga punya dokter lapangan, fresh graduate, coba-coba waktu itu diet yang apa, yang non-karbo. Wah, dia ke lapangan waktu itu dia bawa telur banyak, makan telur sehari berapa, akhirnya berhenti kenapa? Muntah-muntah. Ini saya sudah bilang, itu diet itu nggak bagus kan, namanya juga kalau diet, semua makronutrien, mikronutrien itu diperlukan kan, asal dibatasi, jangan berlebihan. Tapi semua zat itu kita perlukan. Mineral, semua diperlukan, termasuk karbohidrat kita juga perlu. Kan diet-diet itu ada yang ekstrim sekali ya. Ini nggak boleh, ini nggak. Ya berat badan turun ya pasti turun. Orang karbonya benar-benar dihilangkan, pasti akan turun. Tapi begitu nanti kembali lagi makan karbo, wah besarnya juga cepat lagi ya. Nah itu, jadi coba baca, explore. Apa sih yang lagi hit di masyarakat? Wah, diet, misalkan hubungan dengan diet apa? Coba kalian lihat literatur. Kira-kira baik tidak sih jurnal-jurnal? Nah, itu juga bisa ya, contoh ya Leni ya, untuk membuka wawasan.
Atau berhubungan dengan pengobatan tradisional. Apa sih yang lagi hit waktu itu berapa tahun yang lalu, pernah dengar tidak? Pengobatan di rel kereta api. Jadi masyarakat begitu keretamu datang tuh pada tiduran di rel, itu kan langsung dilarang pemerintah. Ya bahaya ya kalau telat bangun dari rel, apa nggak kegiles kereta? Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa itu kan ada getaran ya kalau kereta lewat ya. Dan getaran itu bisa menyehatkan. Wah, banyak sekali yang tiduran di rel. Waktu lagi hit. Terus nanti lagi hit apalagi? Kan masyarakat itu berubah-ubah ya. Wah, kekinian ini. Nanti hilang, ganti lagi kekinian. Nah, itu bisa diangkat juga menjadi permasalahan kalian sebagai trigger ya. Ya, kebayang ya. Ya, mudah-mudahan ini untuk sebelum ini ya turun. Atau kalian Leni di sini kos atau rumah? Rumahnya di Bandung? Saya kos, Dok. Saya kos. Kosnya di mana? Kosnya Kalau boleh. di Kampung Gelis Al-Ab, Jatinangor, Dok. Oke, nah pernah tidak jalan-jalan di sekeliling Kampung Gelis itu? Tapi belusukan. Jangan kalau di daerah sana kan banyak kos. Masuk ke masyarakat ke gang-gangnya belusukan, udah pernah belum, Leni? Kalau sampai masuk banget sih masih belum ya, Dok. Biasanya saya masih belum. Coba, ini kan weekend ya. Besok pagi, jam 6. Coba jalan belusukan. Itu pasti ada ide. Karena masyarakat kita ini luar biasa. Lihat aja, observasi. Saya juga diajarin, saya waktu itu penelitian One Health ya, flu burung. Saya diajari oleh supervisor saya itu dari Denver. Coba lihat, saya suruh nongkrongin kandang ayam. Bukan kandang ayam, kandang bebek. Coba nongkrongin kandang. Pertama saya juga, ngapain sih nongkrongin kandang? Saya mah dokter manusia, bukan dokter hewan ya. Tapi nongkrongin kandang. Ternyata betul dengan nongkrongin kandang kita tahu kenapa ya di desa saya tuh tiga kabupaten Kuningan, Majalengka, mana saya jadi lupa satu lagi tiga kabupaten ya. Nah di sini akhirnya tahu kenapa sih di Majalengka banyaknya penularan atau unggas yang mati itu entok, misalkan di Indramayu entok, di Majalengka dua-duanya, misalkan di satu ayam. Ya ternyata dengan nongkrongin kandang itu kita tahu, kebiasaan hewan ini seperti ini. Jadi akhirnya berefek juga penyakit ke manusia. Jadi dari hal-hal kecil kita amati. Misalkan di daerah belusukan kita lihat anak-anaknya, ternyata anak-anak di kampung teh kan pakai sendal, boro-boro pakai sendal. Mau masker ya, udah kemana, nggak akan ada COVID. Nah, mereka mainnya seperti apa, sumber airnya perhatiin aja masyarakat, ada yang lagi nyuci dari mana ya, itu akan menimbulkan ide. Jadi nggak usah jauh-jauh. Ini yang rumah di Bandung berapa orang? Yang rumah sendiri. Vivian, terus siapa lagi? Vivian, tadi Rohim. Ada Nur Adilah, hanya 3, yang lain kos. Oh ini Cynthia. Yang lain kos, Rohim juga rumah sendiri. Rohim rumah di mana? Di Ujung Berung, Dok. Nah, Ujung Berungnya mana? Sebenarnya Cinambonya sih, Dok. Cinambo. Kecamatan Cinambo. Cinambo teh, yang naik ke atas bukan sih? Kalau itu mungkin ke Nagrog ya, Dok. Ke Nagrog ya, yang alun-alun ya naik itu Nagrog ya. Kalau Cinambo belah mana ya? ke arah barat berarti, Dok. Barat gitu. Nah, ini saya juga pernah penelitian 3 tahun di sana, di mana? Ujung Berung. Itu kan puskesmasnya Ujung Berung Indah ya, yang kompleks. Nah, coba Rohim jalan-jalan. Itu kan ada yang ke Nagrog kan naik ke atas ya. Itu tuh lumayan ya, yang alun-alun itu kan ada yang sebelah kanannya naik ke atas ya. Nah, coba dilihat, jalan-jalan aja. Ada motor? Bisa naik motor? Nah, apalagi bisa naik motor. Coba belusukan. Ini mah demi-demi ya, mencari ide ya. Ya gimana kreatifnya kalian aja sih menurut saya ya. Coba belusukan. Saya pernah loh belusukan ke sana. Belusukan, ada rumah ya sama prosesi lagi saya belusukannya. Ada rumah dari rumah itu pasti ekonominya kurang ya.
Begitu keluar dari rumah, ibunya saya rada kaget tuh ya. Wih, dandannya mencrang, beureum, merah lipstik mencrang. Dilihat anaknya menikumeh aduh, ya seperti tidak terawat lah. Kan pernah dengar nggak orang Sunda? Makan orang mangan, yang penting dandan. Pernah dengar nggak? Apa coba artinya? Biar nggak makan juga yang penting mah dandan, nomor 1 dandan dulu, baru makan. Dilihat, wah ibunya ini ternyata anaknya menibau ya, punten ya ini ya, mohon maaf ya. Kelihatannya juga belum mandi, kemudian bajunya juga terlihat kotor, padahal ibunya teh mencrang pisan, menigu melis gitu. Nah ini kebiasaan masyarakat ya seperti ini. Nah itu kalian cobalah belusukan. Coba Leni tadi bagaimana Len? Mau ini bicara? Oh, punten dok, tadi saya bilang iya dok, siap dok. Oh ya, Ya oke. mungkin akan saya harus lebih cek lagi. Ya, Cynthia, rumah di mana Cynthia? Saya di Antapani, Dok. Antapaninya di mana? Dekat puskesmas, dekat Geria Antapani, Dok. Oh, Geria Antapani, Dokter Fatimah ya di sana kan? Dokter Fatimah di sana, itu teman saya, teman seangkatan saya. Nah itu juga ada tidak daerah yang kumuhnya? Antapani itu bagus, binaannya bagus, Geria Antapani itu. Ada kader yang sangat bagus dia ke lingkungan. Dan saya rasa juga kalau Dokter Cynthia datang ke Dokter Fatimah, saya diminta oleh Dokter Wendy ini, pasti welcome. Ya kan? Jadi sebenarnya itu banyak cara ya. Sambil menunggu ya, banyak cara. Kalau mau lihat. Di Antapani itu kan padat ya, Cynthia ya, betul ya? Daerah yang padat. Nah, itu coba dicari daerah-daerah yang kumuhnya. Vivian di mana? Di Setra Duta, Dok. Setra Duta mah harus keluar ya. Di sana mah daerah bagus. Nah, harus keluar. Pinggir-pinggirnya itu banyak daerah kumuh kan ya, Vivian ya. Nah, coba lihat. Itu kan ada jalan pintasnya tuh kan banyak, ada yang ke Cimahi kan keluar ya, keluar gerbang yang belakang itu langsung ke Cimahi, keluar gerbang yang mana kemana ya kan, itu banyak sebetulnya. Jadi supaya melihat ya, kan Setra Duta itu kan daerah apa ya, kompleks yang bagus ya, tapi di pinggir-pinggirnya kalau dilihat itu rumah-rumah yang ini ya apa ya, cukup pemukiman-pemukiman yang padat. Nah, itu juga nanti bisa insight bagaimana. Biasanya kalau masyarakat yang ada daerah yang apa namanya perumahan yang baik, kemudian kumuh sekali, itu juga biasanya apa namanya menjadi permasalahan sosial, kecemburuan sosial. Apa akibatnya? Ada tidak dampaknya terhadap kesehatan? Pasti ada. Kalau yang di Jatinangor, banyak itu daerah-daerah yang ininya. Cuma kalian harus mau jalan. Kalau yang ada motor mah, kalian cobalah pakai motor keliling-keliling. Jangan hanya apa ya, kalau istilahnya peribahasa itu di dalam batok kelapa. Karena biasanya mahasiswa kedokteran tuh selalu aja di dalam apa, adanya di batok kelapa. Ini terus di situ. Di rumah, kampus, nggak pernah jalan kemana aja. Padahal penting untuk keliling, untuk membuka wawasan bahwa seperti apa sih kehidupan masyarakat, lingkungannya seperti apa, sehingga kalian memahami kenapa status kesehatan di Indonesia kok nggak naik-naik. MDG Indonesia Sehat 2010, kemudian Millennium Development Goal, kemarin SDG balik SDG apa lagi. Tapi kalau kita lihat dari indikatornya nggak naik-naik. Kenapa? Nah, dengan kalian terjun ke lapangan, kalian akan paham kenapa hal itu tidak naik-naik. Kaitkan dengan perilaku masyarakat, kebiasaan masyarakat, kemudian budayanya, bagaimana persepsi mereka, itu akan ketemu oleh kalian. Dan itu mungkin akan menimbulkan ide-ide untuk kalian. Nah, ini ada waktu nih, besok nih. Kalau sekarang mungkin panasnya udah kesiangan jam 9. Nah, coba besok pagi olahraganya jam 6, coba mulai belusukan. Karena itu masyarakat mulai beraktivitas ya, mungkin dari setengah 6, jam 6, atau main ke pasar tradisional. Pernah nggak main pasar tradisional? Pernah nggak ini? Siapa yang belum pernah ke pasar? Andrew sudah pernah ke pasar tradisional?
Sudah dok. Ya kan? Coba lihat pasar atau Rohim, alun-alunnya seperti apa di ujung Berung. Itu kan, wah, padat ya ke daerah sana tuh kalau mau masuk ke atas itu kan, ke daerah Nagrok itu kan, ini sempit jalannya. Nah, lihat aja seperti itu. Lihat daerah-daerah sekitar. Ya. Nah, ini kan akhirnya berbeda kan? Maksud saya pendekatannya berbeda. Kalau family medicine kita seperti itu. Tapi kalau sistem itu akan mainnya ke pasien ya. Seperti apa? Melihat ke rumah sakit. Puskesmas juga bukan melihat lingkungannya, tapi melihat di BP ya, Balai Pengobatan. Kalau kita enggak bermain di Balai Pengobatan, tidak. Posyandu, Posbindu, terjun ke lapangan. Ya, kebayang? Kalau yang masih kebingungan mencari ide atau gagasan, atau untuk festival gagasan yang akan ditarik. Untuk festival gagasan juga nanti bisa, oh kita sama-sama yuk main ke sekitar kampus, tapi ke daerah yang ini belusukannya. Atau yang ada yang kos daerah Sukajadi nggak? Sukajadi. Itu kan depan RSAS yang Sukajadi itu kan banyak gang ya. Wah, itu gang itu tuh sangat padat. Apa ya, Cibarengkok atau apa daerah situ? Oh iya, Cibarengkok, coba ke daerah sana. Padatnya luar biasa. Atau misalkan ini apa ya? Jadi saya lupa ya. Yang ke Ciumbulite, dari Dago ke Ciumbulite jalan apa? Coba orang Bandung. Dari Dago mau ke Ciamplas, Ciumbuluit itu yang jalan yang turun, apa sih jadi lupa ini. Yang Sabuga, ada pintu masuk Sabuga. Tempat renang, Taman Sarinya masih nih. Nah, itu daerah situ ya. Apa namanya? Yang depan Dalaros itu kan ada ini ya. Ada apa namanya? Sungai yang dijadikan tempat rekreasi yang sebelah kanan kalau dari daerah Dago. Itu kalau masuk ke dalamnya masyarakatnya, waduh luar biasa juga itu, padat. Atau yang di Ciumbulit itu kan gedongan-gedongannya, rumahnya rumah besar, tapi di pinggirnya ada gang-gang karena teman saya juga ada yang rumahnya di situ. Coba masuk ke sana ke dalam, itu sangat jauh padahal di depannya rumah 3 lantai ya. Begitu masuk ke belakang rumah itu sangat berbeda kehidupan masyarakatnya. Nah, itulah yang harus dilihat oleh kalian. Jangan melihat dari pinggir jalan saja. Ya oke, Leni. Ya dok, terima kasih banyak dok. Iya sih, jadi dari kami sendiri bakal harus lebih survei lagi. Dan dari kami sendiri, dari saya sendiri sih dok, jadi lebih penasaran dan harus manage waktu lagi kan. Dalam arti festival gagasan kan pengumpulannya juga waktu dekat. Nah, buat kapannya itu apakah udah ada dok? Kalau kami kan biasanya di minggu ke-7 gitu ya, kalau buat pengumpulan festival gagasannya. Itu Betul. apakah akan ada edaran itunya dok, buat tanggal-tanggalnya pengumpulannya terkait apakah kami bikinnya dalam bentuk video, terus durasinya berapa lama gitu dok? Pengen ngomong ini dok, secara Jadi teknis sih sebenarnya. Ya oke. Jadi untuk pengumpulan minggu ke-7. Tapi saya juga untuk tanggal pastinya saya belum dapat ya dari fakultas dari prodi. Saya belum ada, tapi minggu ke-7. Kalau menurut saya, karena ini kan sebetulnya seperti apa, itu diserahkan kepada klub ya. Kalau misalkan mau dengan video, boleh. Justru dengan video itu menurut saya akan lebih bagus ya. Kan orang itu dengan melihat suatu film, itu kan artinya melibatkan apa? Mata, telinga, ya kan? Itu kan akan baik kan? Kalau kalian belajar, apa namanya? Apa saya jadi lupa yang segitiga itu. Ya kan? Dengan hanya melihat, hanya mendengar, atau melakukan, itu kan akan berbeda ya, akan lebih baik yang mana kan? Jadi kalau mau video silakan. Misalkan nanti dibuat Leni ke belusukan ya, Leni videoin, oh masyarakatnya seperti ini. Dengan melihat masyarakat seperti ini muncul ide. Atau ternyata hubungannya dengan DBD ya, penyakit DBD. Kenapa sih di daerah itu Leni belusukan? Wah, ternyata banyak sekali tempat perindukan nyamuk di masyarakat. Dan perindukan nyamuknya misalkan kalau di kampung ya ini pagar bambu ya kan suka ada ininya apa namanya lubang atau yang nggak terpikir gitu ya talang-talang kan suka nggak terpikir oleh kita ya. Atau kalau di Singapura waktu itu banyak DBD, kenapa? Tahu nggak Singapura tuh seperti apa, lingkungannya tuh bagus sekali ya, masih ada DBD, kenapa? Di dispenser kan ngambil air suka tumpah kan.
Oh, Nah, kebayang nggak Leleni sebelumnya? Enggak, Dok. Nah itu, makanya kenapa banyak lihat, coba lihat di dispenser Leni. Ada nggak air di dalamnya? Ada nggak jentik? Jadi yang seperti itu. Jadi bukan hanya, wah ini sumber air yang gede, enggak, yang kecil-kecil itu yang suka terlupakan oleh kita, Miss. Atau di kampung-kampung supaya semut nggak naik, pakai apa? Di ujung kaki meja itu, biasanya meja makan, ada ini, kobokan dikasih air. Nah itu juga kan suka lupa diganti, jadi perindukan. Nah hal-hal kecil seperti itu. Misalkan sama Leni nanti divideokan, wah berdasarkan hal ini, saya ada ide nih, seperti ini. Tapi kalau edukasi ke masyarakat, mau pakai medsos, mereka juga ternyata gaptek atau mereka HP juga nggak punya. Nah, gimana caranya HP nggak punya? Apa media yang bisa digunakan? Kalau mereka punya teknologi HP, itu mereka punya internet, nah kita gampang lah lewat medsos, lewat WA, lewat ini. Sekarang yang harus dipikirkan oleh kalian yang suka miss, masyarakat yang tidak mampu, mereka tidak punya HP, atau ada HP pun mereka tidak punya kuota. Apakah mereka menjadi tersingkirkan, akhirnya tidak mendapatkan edukasi? Tidak bisa kan, karena semuanya harus merata. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, apa sih gagasannya kalian? Apa sih idenya kalian, pendekatan kepada mereka? Selama ini banyak yang miss ya ke arah sana ya, kalau saya lihat ya. Karena kan sekarang banyaknya penyuluhan apa lewat WA, medsos. Untuk mereka yang nggak punya nih gimana? Bisa kita katakan masyarakat yang kurang mampu di sini atau miskin ya. Itu masih ada di masyarakat. Jangan salah ya, di daerah Sukajadi masih ada rumah yang tidak ada listrik. Di Indonesia saat ini masih ada daerah-daerah yang tanpa listrik. Kebayang tidak? Tanpa listrik di daerah yang kalian berpikir, wah ini udah zaman modern, Indonesia sudah maju. Masa sih tanpa listrik? Ternyata masih ada. Boro-boro ya dengan medsos, dengan segala macam, listriknya aja nggak ada. Ya. Nah itu jadi hal simple keseharian ya yang diangkat. Jadi jangan berpikirnya ke arah yang wah. Mungkin kalau saya berpersepsi kalian tuh berpikirnya terlalu ini ya. Wah gitu ya. Padahal dari keseharian aja, hal-hal yang simple sebetulnya. Ya, kebayang? Jadi Jauh silakan lebih ya. kebayang, Dok. Jauh lebih kebayang, Dok. Soalnya memang kadang-kadang buat approach dari family medicine kan harus memang beda banget. Kayak kita harus datang ke masyarakatnya. Betul. Selamat belusukan ya Leni ya dengan teman-teman ya. Tinggal pilih daerah belusukan yang mana. Sama untuk yang tinggal di Bandung ya. Jangan berpikir bahwa kota Bandung itu waduh, wah bagus. Angka kematian ibu, angka kematian bayinya, ranking merah. Kurang apa sih? Misalkan tadi Vivian tinggal di Setra Duta. Vivian tahu kan rumah sakit terdekat di mana? Ada apotek yang bisa beli obat di mana? Ada praktek pribadi dokter di mana? Bidan misalkan di mana? Kita ambil tenaga kesehatan aja ya. Ya kan tahu kan? Semuanya ada, aksesnya mudah, betul nggak Vivian? Mudah kan aksesnya. Tapi kenyataannya kenapa kematian ibu, kematian bayi masih PR di Kota Bandung? Masih ada memang nggak tahun-tahun ini, tapi tahun 2000-an. Kematian ibu karena keterlambatan rujukan. Kenapa? Kan kita juga masih ada budaya ya, pada saat bayi sakit, itu bayi itu tidak boleh 40 hari pertama tidak boleh dibawa keluar. Pada saat dia sakit, apa yang dilakukan? Didatangkan dukun. Apa yang dilakukan dukun anak? Pijat, apapun penyakitnya, pijat bayi. Kalau penyakitnya infeksi, sembuh tidak. Mungkin nanti makin parah dan akhirnya bisa meninggal. Masih ada budaya-budaya, itu Sunda ya, masih ada seperti itu. Nah itu kan mungkin tidak terpikir ya oleh kalian ya. Karena kalian berpikirnya memang secara modern itu jauh lah dari budaya ya. Tapi cobalah untuk melihat. Ya. Coba ya, belusukan ya. Coba rencanakan dengan teman-temannya untuk belusukan nih besok nih. Untuk mencari ide. Atau ada yang misalkan harus keluar kota, nggak apa-apa, keluar kota. Nanti lihat sepanjang jalan gitu. Saya selalu ngajarinnya, misalkan kalau 2019 ke puskesmas, coba sepanjang jalan, coba lihat kiri kanan, selama perjalanan ke puskesmas, itu ada hal-hal yang menarik yang bisa dilihat kalau kalian aware.
Masalahnya kalian tidak aware bahwa itu tuh masalah. Lewat aja, biasa aja. Karena mindset-nya apa? Mindset-nya itu selalu klinis. Nah, sekarang coba di-setting, diputar, bahwa mindset-nya itu yang harus dilihat budaya masyarakat, tingkat ekonomi, tingkat sosial, pendidikan masyarakat, itu yang harus dilihat. Ya, ya kan kalian bisa aja kan ngarang ya untuk konsep map. Saya mau masalahnya ini. Dikaranglah bahwa oh ini usia lansia. Tapi untuk mengarang itu tetap kalian perlu textbook. Nggak boleh dong ngarang faktor resikonya benar-benar ngarang semau saya. Nggak boleh, harus berdasarkan textbook. Faktor resiko hipertensi apa? Berdasarkan textbook. Nah itu kemudian kalian adjust. Oh saya mau katanya usia, saya mau usianya mau segini. Oh ternyata kalau sosial ekonominya kurang, bagaimana? Anggap dia tidak punya BPJS. Wah, supaya lebih ekstrim ya. Karena ada seperti itu. Kapan masyarakat bikin BPJS? Kalau mereka sakit, baru mereka bikin BPJS. Karena apa? Mereka merasa rugi. Tiap bulan bayar, orang saya nggak sakit, harus bayar BPJS juga satu keluarga kan. Nggak boleh kan bayar ayahnya aja yang sakit. Padahal dia satu keluarga inti ada 4. Nggak boleh. Harus 4-4-nya bayar. Rugi kan mereka. Jarang sakit, harus bayar. Padahal untuk makan aja susah. Nggak terpikir orang mereka. Kapan mereka buat BPJS kalau mereka sudah sakit? Dan BPJS itu tidak bisa begitu diaktifkan langsung bisa dipakai, tidak. Harus menunggu. Ini yang banyak terjadi di setting rumah sakit. Tapi kan itu artinya harus sudah dipikirkan dari mulai di lapangan. Ada nih untuk ide ya. Ada saya waktu itu penelitian di Ujung Berung, ada satu wilayah di Ujung Berung bagus sekali. Karena apa? Karena pimpinannya. Jadi di situ ada dana sehat. Masyarakat mengumpulkan hanya 500 perak per orang dalam keluarga. Murah tidak, Leni? 500 perak saja. Ya, 500 perak menyumbang setiap minggu. Bagi yang tidak mampu, boleh nggak nyumbang, atau seridonya mau 100 perak juga nggak masalah. Dipuling. Dari sana dipergunakan untuk apa? Mereka membangun ini ya, kan mereka ada posyandu ya, yang mendekati mereka, dibangun ini memang tingkat RW ya, dibangun kayak balai pengobatan. Jadi mereka memanggil bidan dari puskesmas, mereka menyediakan obat-obatan, dan sehingga masyarakat bisa akses ke sana gratis. Kalau ada yang meninggal, semua sudah disediakan sampai kebutuhan ambulan, pemakaman itu gratis. Dan mereka menyediakan menyumbang mobil ya, ada yang menyumbang mobil. Karena apa? Karena keuangannya transparan. Memang ketua RW-nya ini mantan ABRI ya, tentara. Tahu sendiri tentara seperti apa ya, tugas kan ya. Tapi transparan pengaturan keuangannya sehingga masyarakat tuh percaya, kemudian disosialisasikan ke yang lain juga percaya. Ini mendapat penghargaan soalnya, Kota Bandung terbaik. Percaya sehingga ada yang menyumbang mobil untuk dijadikan ambulan, dan nanti supirnya ada supir siaga setiap hari itu berdasarkan ya piket aja di antara mereka. Nah ini seperti ini. Ya ini kan artinya kembali lagi kan, kreatif nggak sih masyarakat? Oke, kalau tidak bisa menginikan orang lain, dana dari luar, ya bagaimana kita yang bisa membaca? Hanya dengan 500 perak, ternyata sangat membantu sekali. Nah ini contoh saja ya, membuka wawasan lagi ya. Mungkin kalian tidak terbayangkan ya, hal-hal kecil seperti ini, ternyata hasilnya bisa bagus sekali ke depannya. Ya, terbayang? Ya, mudah-mudahan dengan saya jelaskan ini bisa membuka wawasan kalian sehingga tidak ada kesulitan lagi untuk ide untuk festival gagasan yang tugas kelompok dan juga untuk yang individual, untuk esai gagasan individual. Jadi nanti silakan untuk artinya kan kalian mau mengambil masalah apa sih, kan bebas. Cobalah browsing sekarang kekinian, ada apa kekinian yang lagi kekinian di masyarakat, kalian lihat secara teori seperti apa, kalian browsing jurnal-jurnalnya seperti apa, kemudian dibuat mind mapping-nya, kemudian esai gagasannya ke arah mana. Ini ada masalah nih, diet nggak benar ini. Karbo dihilangkan semua ya, padahal berdasarkan literatur, jurnal, ataupun berdasarkan textbook, bahwa harus seimbang, karbo itu tetap diperlukan, tapi diatur jumlahnya sekian. Nah, apa akibatnya? Karbo dihilangkan sama sekali.
Nah, itu kan bisa browsing juga kan, side effect dari diet A. Wah, kalian baca. Nah, itu bisa dimasukkan untuk penyelesaiannya bagaimana. Kalau misalkan edukasi aja kan seperti apa, bosan ya. Nah, edukasi yang bagaimana? Coba lebih inovasi. Seperti contoh ya, waktu flu burung. Di dinas peternakan memberikan video, membagikan video edukasi. Yang nonton siapa kira-kira? Kalau di rumah. Klarin. Silakan. Yang nonton siapa? Dibagikan film pendek lah tentang flu burung supaya menarik. Yang nonton siapa Klarin kira-kira? Mungkin bukan orang tuanya ya dok, karena biasanya orang tua sedang bekerja di luar rumah. Jadi mungkin anak-anaknya atau mungkin asisten rumah tangga yang ada di rumah. Oke, tapi kalau di kampung-kampung kan mereka nggak punya ART ya. Dan ibunya rata-rata kalau di kampung-kampung, di desa-desa itu tidak bekerja ya. Jadi kalau saya ke sana mah, punten ya, kayak pengangguran ya, pagi-pagi ke sana teh, mereka udah nggak ada di rumah. Di mana? Ngegosip di rumah lain, itu di depan rumah, begitu mereka tuh, ini ya, kalau saya lihat kebiasaannya ya, karena waktu itu saya kan penelitian masuk ke kampung, bukan di kota, di desa ya. Jadi setelah mereka mengantar anak sekolah, mereka ngumpul di rumah siapa, di terasnya, ngegosip di sana. Terus nanti mereka jemput anak, kan paling kampung mas sekolah juga paling cuma 2 jam ya, cuma sebentar, baru jemput, baru nanti nyiapin makan siang, seperti itu. Jadi yang nonton tuh siapa? Ibu dan anak. Bapak-bapaknya nggak pernah nonton. Terus ada yang kreatif ini, TK ya, TK di sana. Si guru itu karena pernah mungkin ayamnya atau apa kena flu burung ya, mati semua. Mengajarkan membuat lagu dihubungkan dengan edukasi flu burung. Si anak-anak TK itu diajarin nyanyi itu. Kan tahu sendiri TK Maya sambil jalan teriak-teriak nyanyi ya kan. Itu kan bisa jadi insight juga ya. Ya, karena akan diterima misalkan kita melakukan penyuluhan edukasi. Wah, itu mah kampung itu mah seneng wayang. Wah, gimana caranya edukasi kesehatan lewat wayang. Wah, lagi kekinian lagu dangdut apalah misalkan di daerah Leni. Pas belusukan, wah lagi inilah hit lagu dangdut apa atau lagu apa. Coba Leni aransemen si liriknya jadi edukasi kesehatan, tapi liriknya saja yang diubah. Aransemen musiknya mah tidak. Gimana caranya supaya yang enakeun? Ajarkan ke mereka. Kan itu lebih ini ya, dibandingkan, wah ini tulisan-tulisan, orang ya masyarakat membaca tulisan. Males, apalagi kalau isinya tulisan semua. Kalau video mereka masih mau nonton. Tapi kalau tulisan, males, apa sih menariknya? Udah buat saya mah bukan masalah. Saya mah masalahnya, aduh gimana saya bisa ini dapat uang ya, buat makan. Penyakit TBC mah bukan masalah buat saya. Ya. Karena apa? Karena kalau kalian memberikan edukasi yang menurut seseorang bukan masalah, nggak akan tertarik, mereka nggak akan dilirik. Ya, kan betul kan kalian juga ya? Ayo, mahasiswa kedokteran. Kita penyuluhan yuk tentang DHF. Nanti siang ya, jam 1. Coba, kalau luring ya, misalkan di Ekman. Sejujurnya tidak wajib, sejujurnya mau datang nggak? Apalagi sekarang hujan aja. Coba, Nur Adilah, mau datang tidak sejujurnya? Kenapa dok? Punten boleh diulang tidak dok? Agak terhilang di saya suaranya. Nah, jadi ada penyuluhan ya, saya undang nih. Penyuluhan tentang demam berdarah ya, nanti di Ekman, hari Senin, jam 1. Nggak wajib. Sejujurnya mau datang tidak? Nur Adilah, rumah di mana? Saya di Cimahi dok. Di Cimahi, mau datang nggak? Nggak ada kegiatan nih apa-apa. Cuma sejam paling. Biasanya dok kalau misalnya kan pertama jauh rumah, terus Korea enggak judulnya ya? Iya betul dok. Lagi nggak wajib kan dok? Gitu. Korea sih seperti kan itu. judulnya males. Effortnya dari Cimahi udah jauh, dibanding hujan lagi kan, ngan sejam dari ada HAF mas saya juga udah tahu lah, ya kan? Males.
Nah, itulah sama. Kalian harus memposisikan masyarakat itu seperti itu. Jadi artinya harus kreatif. Kreatif bagaimana? Saya tuh belajar ini dari koas-koas kita tuh luar biasa di lapangan. Kreatif mereka. Bikin film. Pemainnya siapa pemain filmnya? Karang Taruna. Wah, jadi pas pemutaran film teh penyuluhan pada datang. Duh, saya pengen lihat gimana ya saya teh di film teh. Karena nggak ditayangin dulu ya. Mau lihat nanti hasilnya nanti pada saat penyuluhan. Simpel tentang DBD. Jadi ada yang sakit di tempat tidur. Itu Karang Taruna pemain utamanya. Senang mereka. Wah, jadi bintang film, bintang film kampung ya di sana ya, di RW. Nah, seperti itu. Ya, Leni. Bebas ya. Siap, Dok. Saya serahkan kepada kalian, saya yakin kalian kreatif. Biasa juga saya juga wah, kepikir oleh mahasiswa hebat saya kepikir. Ya. Ya, saya yakin kalian bisa. Yakin betul kalian bisa. Yakin betul sebetulnya kalian juga dengan banyak membaca, kompetensi yang diharapkan akan tercapai. Walaupun kadang bilang tutornya, aduh saya juga bingung, ya kan? Tapi saya yakin kalian bisa. Ya, dan jangan takut nanti kalian juga ada koas family medicine. Di situ nanti, kalian digodok gitu betul-betul di koas family medicine 5 minggu. Ya, ada lagi pertanyaan? Sehubungan dengan kegiatan? Mangga dari Ibnu. Ya, silakan Ibnu. Ya dok, saya izin bertanya dok, terkait modul di Live Unpad, apakah akan di-invite atau bagaimana ya dok? Atau kita harus join ke modulnya? Nanti untuk ini di Live Unpad, saya tuh masih badami dengan Pak Sandi ya. Nanti akan segera saya inikan ya. Modul yang diharapkan oleh Ibnu apa ya? Di sini contohnya. Kalau dari saya pribadi dok, mungkin minimal yang ini ya dok, yang video yang berkaitan dengan skills dok, atau mungkin apabila boleh ada beberapa materi yang bisa kami jadikan sebagai bahan bacaan untuk referensi. Sementara ini mah karena memang waktu ya. Kalau di Live belum ini, bagaimana kalau modul yang di angkatan 2019 kakak kalian saya share? Boleh dok, boleh. Dok. Ya, mungkin kan kalau di kakak kelas kalian kan masih ada mini lecture, kuliah One Health, bioetik ya. Itu nanti saya share ya. Saya kumpulkan dulu ya, nanti saya ini termasuk skill lab-nya ya nanti ya. Ada modul-modul skill lab kan di situ ya. Tapi memang untuk skill lab ini tidak karena masih campur dengan PropMed, masih campur. Nanti saya pilih aja yang konseling, breaking bad news, kan yang sehubungan dengan itu kan ya. Kalau untuk buku kan sebetulnya memang paling enak itu baca buku yang punya IKM ya, yang Dr. Nita, Dr. Saron, Dr. Elsa. Sudah ada yang punya buku tersebut? Sudah dok, kemarin sudah dipromosikan juga kepada kami. Karena itu kan ini mudah sekali kan, betul tidak Leni membacanya? Karena itu kan sudah resume ada contohnya ya, dari mulai prinsip kedokteran, dari mulai kenapa sih kedokteran keluarga, apa sih bedanya dengan dokter umum, prinsipnya seperti apa, genogramnya juga sudah ada kan, contoh-contohnya seperti ini, ada soal cerita, jadi buat genogramnya seperti apa, itu enak banget buku karena udah resume. Ya kalau ada yang sudah punya buku, ya saya juga lebih tidak khawatir ya. Kalian pasti bisa. Tapi yang tidak punya buku, ya kalian juga bisa berbagi dengan temannya. Ya. Oke, ada lagi? Leni, silakan. Dok, saya mau menanyakan dok, tadi kan katanya ada formatif ya dok, dari kami, kira-kira kapannya itu udah ada belum ya dok, untuk kami mempersiapkannya juga, sekiranya karena akan ada esai gagasan dan sebagainya juga. Kalau saya menginikan kelihatannya awal minggu ke-7. Awal minggu ke-7? Ya, minggu ke-7. Ya. Kalau formatif kan sebetulnya kalian nggak usah belajar lagi kan? Ya tidak? Kan sudah dibahas, ada tutorial. Pada saat membuat mind mapping, artinya kalian sudah paham. Ya nggak? Ya jangan khawatir kan, ini kan sebagai evaluasi diri ya sebetulnya formatif itu kan. Artinya, wah saya belum sampai ya, saya harus bagaimana nantinya. Ya. Siap dokter, terima kasih banyak dok. Oke, Rohim. Silakan Ya, Rohim. Saya izin tanya dok, misalnya terkait festival gagasan dok, misalnya kalau dari kelompok kami itu
ingin setelah analisis dan mapping itu ingin mengintervensi suatu kelompok masyarakat tertentu gitu, Dok. Ya, kelompok maksud dari kelompok Punten, masyarakat tertentu apa itu apa? suaraku terdengar ya? Terdengar, Masih Rohim. terdengar. Ya, itu Dok, tadi tuh ingin mengintervensi satu kelompok tertentu. Nah, tentunya kan kalau ingin terjun ke masyarakat itu nggak bisa selonong gitu ya, Dok. Betul, Ada aturan-aturannya. betul. Nah, itu apakah dari pihak Prodi ada misalnya alur A, B, C, D gitu, Dok, atau mungkin fasilitas yang bisa kami gunakan gitu, Dok? Oke, jadi tergantung ya, kalau kita ke masyarakatnya nggak banyakan ya, itu nggak apa-apa ya, sendiri kita berdua jalan gitu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai 10 orang sama-sama kelompok, pasti akan siapa sih ini? Akan nanya kan, udah ada izinnya belum? Nah itu. Nah sekarang Rohim rencananya siapa tutornya kalau boleh tahu, Rohim? Dokter Sally, Dok. Dokter Sally, oke, jiwa ya, Dokter Sally. Rencana mau kemana Rohim memang? Untuk kemananya belum fix, Nah, Dok, soalnya diskusinya hari Senin nanti. Oke, nah sekarang untuk ini apa namanya? Untuk yang dilihat apakah hanya observasi atau wawancara? Kalau saya melihat dari apa kelihatannya akan dilakukan wawancara dengan masyarakat ya, Rohim ya? Mungkin kalau sejauh ini dari pendapat teman-teman lebih ke edukasi gitu sih, Dok. Oh, ke edukasi. Nah, oke, edukasi akan dijalankan edukasinya atau bagaimana? Dijalankan tuh bagaimana ya, Dok? Punten? Maksudnya grup Rohim akan betul-betul melakukan edukasi atau hanya perencanaan saja? Oh, masih perencanaan, Dok. Masih Oh, perencanaan. masih perencanaan. Tapi di sini artinya perencanaan ini Rohim perlu seperti data pendahuluan atau latar belakang mengenai di masyarakat tersebut. Betul, Rohim? Betul, Dok. Oke, jadi artinya perlu melakukan wawancara dengan masyarakat selain observasi. Punten, Dok. Suaranya terputus-putus, Dok, kalau di saya. Artinya di sini Rohim perlu melakukan wawancara atau observasi dengan masyarakat. Oh, berarti seperti itu ya, Dok? Enggak, saya nanya, justru saya nanya. Oh. Apa sih kalau boleh tahu Rohim yang diangkat, masalahnya apa ya yang akan diangkat? Punten, Dok, untuk ini masih dalam tahap diskusi gitu sih, Dok, tapi ingin memastikan saja gitu, Dok. Kalau Dokter Sally kan jiwa itu beliau kan akan menjadi narsum nanti di Sekar itu adiksi internet. Itu bagus tuh, adiksi internet di kalangan anak remaja. Nah, itu kan sebetulnya bisa juga nanti grup Rohim angkat itu adiksi internet. Di sisi lain online kan menjadi mahasiswa ataupun anak-anak kan ya jadi ketergantungan ya ke internet ya. Dan akhirnya juga kadang-kadang anak saya juga sama ya. Di gurunya ngomong, dia mah ngegame pakai HP. Ngegame. Kan sama ya, setidaknya seperti itu ya. Sama yang lain juga, anak-anak yang kecil, lebih kecil yang SD, gurunya ngomong, dia mah nonton YouTube. Nah, ini kan menjadi permasalahan besar ya saat ini adiksi internet, karena sama dengan nanti seperti ketagihan nafsa. Jadi artinya masalah ini penting. Misalkan ya Rohim, ini hanya salah satu contoh ya, karena beliau nanti akan menjadi narsum adiksi internet untuk hari Selasa. Kemudian pembicara kedua tentang cara deteksi dini kesehatan mental pada anak dan remaja. Karena kalau dilihat, ini juga bisa jadi esai gagasan ya, coba dilihat secara epidemiologi. Kasus jiwa itu naik sekali, apalagi setelah COVID. Kesehatan mental itu naik sekali. Akhirnya menjadi permasalahan besar, sehingga menjadi itu juga sudah dari WHO juga sudah ada warning ini, masalah kesehatan jiwa. Ditambah dengan online ini, akhirnya terjadi adiksi terhadap internet. Dan untuk adiksi ini sampai rawat inap loh. Di bagian jiwa itu sampai rawat inap, jangan salah. Karena saya waktu itu pernah mengikuti sosialisasi penelitian teman-teman dari Fakultas Keperawatan mengenai adiksi internet. Itu kerjasama dengan sekolah-sekolah.
Luar biasa, saya juga sampai kaget. Ngobrol sama perawat dari rumah sakit jiwa. Itu sampai mereka rawat inap. Coba gara-gara adiksi internet, kebayang nggak? Rawat inap sampai seperti itu. Sampai anak itu tidak mau sekolah, mogok sekolah mereka. Tidak mau melakukan apapun. Itu artinya kan kita perlu deteksi dini kan? Kapan sih tanda-tanda bahaya bahwa seorang anak itu sudah keranjingan internet? Atau mungkin di teman-teman kalian aja coba di angkatan 2020 ada tidak? Kalau sudah tahu ya, ada tools adiksi bagaimana deteksi dininya, coba. Sebetulnya kalau saya pengalaman ya sebagai koordinator tahun keempat tuh banyak sekali permasalahan mental dalam arti mahasiswa kedokteran yang mempunyai permasalahan non akademis. Setelah kita telusur, itu ada konflik di keluarga, macam-macam lah permasalahannya. Ada yang dibully, dibulinya tuh bukan di FK, ternyata sejak SMP. Berdampak, meletus menjadi bom waktu dan muncul sekarang pada saat sudah menjadi mahasiswa. Dan semua terdeteksi di mana? Saat skripsi nggak maju-maju. Kita panggil, itu luar biasa kita untuk penyelesaiannya. Saya pegang 4 anak yang masalah, saya pulang umroh, saya hubungi, semua menjawab tidak baik-baik dok, saya perlu konsul dengan dokter. Saya panggil, ayo kita ketemu. Semuanya, saya sakit dok, demam, yang satu demam, yang satu apa, saya aduh luar biasa. PR buat saya. Nah ini ya, contoh ya, bisa juga diangkat kan itu kan? Betul tidak? Ada hubungannya dengan FAMED? Coba, ada tidak Ima hubungannya dengan FAMED masalah ini? Menurut saya ada, Dok. Ada, karena setelah ditarik ya saya anamnesis ya, kita ajak bicara, diskusi, masalahnya masalah keluarga. Dari masalah keluarga itu sehingga si anak ini pengaruh. Anaknya pinter loh, jangan salah. Anak-anak yang bermasalah ini pinter, IPK-nya 3,5 ke atas. Kalau enggak di atas 3. Jadi akademis tidak ada masalah sama sekali, cuma skripsinya aja nggak jadi-jadi. Nah, ini kan artinya harus intervensi ya. Penting ya deteksi dini ya di keluarga. Coba kalian pernah nggak deteksi dini angkatan 2020? Ada nggak ya punya masalah ini? Kira-kira non akademis ada tidak? Saya yakin 100% pasti adalah berapa persen mah. Masalah mental, akhirnya masalah mental ada. Dan sebetulnya itu memerlukan konsul ke psikolog ataupun ke bagian psikiatri. Kita sudah ada timnya. Tapi karena hubungannya dengan masalah mental, apa akibatnya? Stigma negatif. Betul tidak, Leni? Begitu, wah ini harus konsul ke jiwa. Pasti berpikirnya, malu, kalau teman-teman tahu, aduh saya konsul ke bagian jiwa, jadi sayanya disangkanya gila. Ya kan? Ada stigma seperti itu, sama orang tua juga seperti itu. Kita anjurkan datang konsul ke psikiatri, karena memang sudah ada gangguan cemas, sudah mulai mengurung diri, khawatir ke arah mana? Depresi, ya kan? Bahaya. Kan sekarang angka bunuh diri di kalangan mahasiswa juga meningkat, betul tidak? Kan pernah kan kasus di Jatinangor, ya kan? Mahasiswa itu depresi. Artinya perlu kita tarik nih sebelum depresinya masih ringan nih. Kita anjurkan ke orang tua tidak mengizinkan anaknya konsul ke psikiatri. Suatu aib di keluarga tidak pernah ada yang konsul ke jiwa, ini anak harus konsul. Nah ini mah, ya seperti ini masyarakat kita ya, betul tidak Andrew? Begitu harus konsul ke bagian jiwa, langsung stigma, betul tidak? Benar dok. Ya kan seperti ini, masyarakat kita masih menganggap seseorang datang ke dokter jiwa ini, gila ini orang sakit jiwa, dan akan mendapatkan stigma dan akan dijauhi. Nah ini juga kan gagasannya apa nih kira-kira inovasi gagasannya? Ya Rohim ya, kebayang nggak? Jadi kalau misalkan ke masyarakat, wah saya nggak punya akses Rohim, coba ke teman-temannya nih, jangan jauh-jauh lah teman-temannya.
Survei kecil-kecilan, gimana nih status mentalnya? Pakai G-form, gampang kan? Ketahuan nih ada yang punya ini. Gimana nih penyelesaiannya? Atau bisa berdasarkan ini berita-berita. Ada nggak nih mahasiswa yang bunuh diri nih karena skripsi nggak selesai? Itu juga ada cerita seperti itu. Simple ya kata kita, gara-gara skripsi bunuh diri. Coba. Ya. Nah, sekarang penyelesaiannya bagaimana ini? Ya, Rohim, mana Rohim? Baik dokter, membantu dok. Bayang nggak? Terbayang dok, Kebayang nggak? Ya, Iya, Dok. ini mah untuk ini aja nanti untuk bahan hari Senin lah. Jadi banyak cara ya untuk mencari trigger situation atau trigger case. Kalau misalkan tidak punya akses, karena saya juga ya insya Allah mudah-mudahan nanti saya intervensi ya Senin ya dari Dinkes izinnya seperti apa. Kalau sudah ada kan kalian bisa turun ya untuk ini. Tapi karena ini keterbatasan waktu juga, dan saya mau dari minggu depan, dan minggu ke-6 nih saya harus sudah mulai kerja. Ya saran saya sih coba kalian belusukan di daerah kalian. Kan kalau kalian turun sendiri atau berdua ngobrol-ngobrol, emang ada yang ngelarang gitu ngobrol dengan masyarakat? Nggak ada yang melarang. Nggak kan nanya-nanya. Ya kan? Karena saya mah ingin ngobrol aja gitu kan. Kecuali kalian turunnya bersepuluh. Wow, jalan bareng-bareng ngomong seperti apa wawancara itu akan dipertanyakan. Nanti ada yang lapor ketua RT. Pasti yang ditanya apa? Izin Kesbangpol. Kalau masyarakat itu yang ditanya izin Kesbangpol. Ya, makanya saya kalau menurunkan mahasiswa, saya lebih merasa aman lewat puskesmas. Mengatasnamakan puskesmas. Lebih aman. Kecuali ada yang punya link. Silakan kalau punya link. Atau misalkan kalau lansia ya, coba datang ke panti jompo. Lihat seperti apa. Nanti teman-teman 2019 yang saya tugaskan ke panti asuhan, panti jompo, rehab nafsa. Rehab nafsa. Mereka suruh secara informal aja dulu. Kalau misalkan perlu surat, kita buatkan. Lihat seperti apa kehidupan di sana. Banyak permasalahan-permasalahan. Mereka masih punya orang tua, masih, atau yang panti jompo masih punya keluarga, masih. Kenapa mereka sampai sampai dirawatnya di rumah jompo, tidak dirawat di rumah anaknya atau kerabatnya? Dan kalian juga belajar kan? Lansia kan, elderly kan? Nah, itu juga mungkin nanti akan menimbulkan ide-ide. Atau ke panti asuhan. Ya, di sekitar rumah ada panti asuhan. Kalian PDKT dulu, ngobrol. Mereka juga, saya yakin, karena pengalaman saya untuk kegiatan ekstramural itu di bioetik, mahasiswa diturunkan semester 7 itu ke panti asuhan panti jompo, mereka untuk awal-awal tidak perlu surat. Welcome mereka. Dan panti asuhan itu tidak selalunya, panti jompo itu tidak selalu baik. Ada yang kumuh dan sebagainya. Kemudian nanti kalau perlu surat, mereka lapor ke ini ya, ke administrasi. Kita buatkan surat dari fakultas untuk resminya sambil paralel, karena waktu saya turun sambil paralel surat. Nah, itu triknya untuk anak-anak ini ya yang semester 7. Ya. Bayang ya, banyak cara sebetulnya. Sambil menunggu resminya. Ya, seperti ini. Jadi memang hubungan antar manusia ini sangat penting ya. Pada saat kita pendekatan ke masyarakat, kalau kita nyebelin gitu, mereka juga enggak boleh. Kadang kalau ada yang merasa, wah saya ini dokter, wah tuh pas turun ke lapangan, pada saat turun ke lapangan juga saya juga belajar. Saya melihat ke lapangan, wah kalau turun cara berpakaian saya harus seperti apa. Cobalah sesuaikan dengan masyarakat, jangan wah gonjreng, wah dandan ke masyarakat. Sampai sana masyarakat akan melihat kan, betul nggak? Kalian coba ya jalan-jalan di mall, ada yang berpakaian ekstrim. Diperhatiin nggak oleh kalian? Cynthia? Iya dok, diperhatiin. Ya, komentar kan? Wah, iyo coba lihat eta. Ya kan? Sama. Kalian jalan di masyarakat, orang baru, gonjreng. Komentar masyarakat, itu siapa ya? Berempat keliling-keliling desa, wah meni ieu pisan, wah dandana. Nah gitu kan,
Menik kasep misalkan, wah ada ya Rohim, Andrew jalan-jalannya Ibnu ya, duh menik kararasep, eta pakai baju dokter, nah, nggak pernah kok asal jalan-jalan pakai baju dokter, ya mengundang masyarakat. Nah itu jadi apa kalian tuh tidak merasa ya pada saat kalian jalan tuh jalan cuek ya, padahal tuh diperhatikan masyarakat. Atau habis edukasi Andrew edukasi, Pak jangan merokok, udah tahu Bapak batuk, gua marahin ya, Bapak lagi batuk bronkitis ngerokok lagi, taunya Andrew aduh capek ya, duduk sebentar ngerokok Andrew teh, si Bapak teh lewat ngelihat Andrew ngerokok, dokter oke ngerokok, buat apa saya ikut kata-kata dokter. Nah ini lupa kalian, tindakan kalian selama di lapangan itu akan diperhatikan oleh masyarakat dan kalian menjadi role model. Itu yang suka lupa ya, kalian tuh role model dalam bersikap berbicara harus hati-hati ya. Hal-hal simpel kan ini ya, lupa kita karena kita terbiasa gaya berbicaranya wah seenaknya. Lupa kita tuh bicara sama siapa, sama orang tua. Kalau sama karang taruna nggak apa-apa pakai bahasa-bahasa slang segala macam, nggak apa-apa. Tapi kalau berbicara dengan mereka yang orang tua, kita juga gaya berbicaranya harus berbeda. Itulah yang harus dipelajari. Ya, oke, Leni, Andrew, Rohim, jelas? Ada lagi pertanyaan? Jelas dok, dari saya masih belum ada lagi. Dari teman-teman yang lain, apakah ada? Mudah-mudahan memberikan insight ya. Iya dok, sangat jadi banyak kepikiran hal-hal baru juga ya dok. Dalam arti kita yang biasanya udah kayak ngestak gitu dok, soalnya udah berapa kali bikin. Terus ya harapannya bisa lebih baik. Amin dok. Ya, Makasih banyak, harapannya dok, udah waktunya. tidak stuck ya harapannya Iya, ya. Karena ini ya waktu ya terbatas ya. Kejar-kejaran nih. Iya dok. Tapi tenang aja, saya mah tenang aja. Kalian mah pasti bisa. Saya mah santai we, pasti bisa. Dan idenya itu kadang-kadang kita juga, kepikir, saya tetap kepikir gitu. Makanya saya kalau ngebimbing koas FM, saya senang. Ada aja hal-hal baru gitu. Kalau IKM juga senang karena kan nanti kan ujian akhirnya mereka kan edukasi, bebas sih mau edukasi mau apa, tapi ke arah ini promosi kesehatan. Wah caranya tuh memang macam-macam mereka ya. Saya juga surprise juga ya, mereka bikin film. Jadi mereka macam-macam lah. Terus demo masak itu mereka di depan rumah masyarakat, karena di sana kan tempat penyuluhannya di mana, di depan rumah, halaman rumah siapa. Terus masaknya juga misalkan burger dari tempe. Karena mereka juga belajar dulu kan, harus demo di depan masyarakat ya, bikin burger tapi dari tempe. Ya, oke, mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa membantu. Mohon maaf, saya juga baru memanggil kalian sekarang ya, mohon maaf. Silakan juga kalau ada masukan-masukan buat sebetulnya kan harapan kami supaya klub ini bisa maju ya, dan kedepannya makin baik buat mendidik kalian ya, mahasiswa kedokteran, sehingga harapannya nanti outputnya juga menjadi lebih baik. Dan memang betul untuk family medicine ini sangat unik, berbeda dengan klub yang lainnya. Sehingga cara berpikir kalian juga diharapkan unik, ya, karena melihatnya wah jelalatan melihatnya, kan kacamata kudama lihatnya lurus aja kan, berbeda dengan kalau ikan hiunya jelalatan kemana-mana. Wah, nah itu kalian tuh harus pakai kacamata itu, lihat kiri, lihat kanan, wah ada apa lagi nih, gimana ekonominya. Jadi ada keingintahuan dari kalian. Karena apa? Aware. Saya pernah ya mahasiswa semester 7, saya udah gemes sekali turun ke puskesmas. Dek, ibu hamil ya, di sini masa konsepsi. Dek, ada pasien apa sih yang didapatkan kemarin? Dok, biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial. Cuma ibu hamil, triwulan kedua, batuk pilek. Terus saya tanya, usia berapa ya? 17 tahun. Tang, kalau saya langsung loading. Set. Kalau kalian loading nggak, Ibnu? Ibu hamil, trimester 2, batuk pilek. Usia 17 tahun. Ibnu, masalah tidak? Iya dok, bermasalah jelas. Kenapa masalah? Jelas lagi.
Kenapa? Yang pertama dari usia ya dok, masih 17 tahun tapi udah hamil gitu. Terus yang kedua, Ya, tadi yang kedua? adanya keluhan infeksi itu dok, berupa Ya, batuk. oke. Tapi yang utama adalah 17 tahun sudah hamil, SMA dia. Saya tanya, kan kata mahasiswa teh, nggak masalah, biasa-biasa aja dok, kasus batuk pilek katanya. Terus saya eksplor, ternyata kurang gizi. Saya eksplor lagi, oke, suaminya ada enggak? Ternyata kecelakaan sama teman sekolah. Nikah enggak? Dinikahkan oleh neneknya. Oke, oleh neneknya, orang tuanya kemana? Ya dia tinggal di Bandung dengan neneknya, orang tuanya tuh di Tasik di mana? Tahu nggak anaknya nikah? Nggak tahu anaknya nikah. Terus udah gitu, tinggalnya gimana? Masing-masing. Setelah dinikahkan, si perempuan tinggal orang tuanya, si laki-laki tinggal sama neneknya tetap. Terus komunikasinya bagaimana? Baik-baik aja dok. Komunikasinya gimana caranya baik? Orang rumahnya pisah. Kan lewat ini. Gimana say? Baik enggak? Jadi lewat telepon. Gubrak saya mah aduh. Terus cerita koasnya. Bukan koas, mahasiswanya. Iya gimana kondisi si ibu? Iya sekarang ibu teh sejak hamil dikeluarkan dari sekolah. Kebayang nggak? Perempuannya dikeluarkan, suaminya mah enggak. Biasanya kan seperti itu yang terjadi ya. Diskriminasi ya, kata ada pemberinya, ganggu-ganggu. Jadi biasanya anak perempuan itu akan dikeluarkan dari sekolah, yang laki-lakinya enggak. Kemudian dia menjadi sering mengurung diri di kamar. Saya tanya, depresi enggak? Jangan-jangan depresi. Hati-hati loh. Coba ditanya. Nah itu seperti itu. Jadi mahasiswa menganggap, wah biasa-biasa aja, bukan masalah. Saya gemesnya luar biasa. Benar, bukan masalah. Iya dok, masalahnya masalah biologi aja. Benar, nggak ada masalah psikologi. Nah itu, karena apa? Nggak aware, lewat-lewat aja. Satu lagi ini betul ya kejadian di puskesmas juga. Mahasiswa semester 7. Coba sama kasus kehamilan. Dieksplor, kecelakaan lagi di bawah 20 tahun. Sama siapa? Sama nggak tahu, sama temennya, bukan teman sekolah, sama temennya. Kemana sekarang? Nggak tahu kemana, kabur. Laki-lakinya kabur. Terus bagaimana orang tua sama ini? Nggak apa-apa, nerima-nerima aja. Saya penasaran, saya ekspor. Ternyata ibunya PSK. Pekerja seksual ya. PSK ibunya. Tanya saya, berapa bersaudara sih? 3. Setelah saya eksplor, ternyata dari bapak yang berbeda. Jadi nggak pernah ketemu bapaknya, nggak tahu bapaknya siapa. Jadi adiknya nggak tahu sama siapa, bapaknya beda. Si anak ini bapaknya beda, kebayang nggak? Sehingga apa? Saya bingung waktu itu. Gimana orang tua? Nerima aja ibunya. Biasa-biasa aja. Nah, kebayang nggak kalau kita tidak edukasi? Dan adiknya ini perempuan. Apakah nanti tidak akan terjadi hal yang sama? Karena apa? Keluarga dan lingkungannya menerima. Kenapa? Ya karena pekerjaannya. Dari ibunya dan lingkungannya, tinggal di tempat yang memang daerah ini ya, red area lah kalau kalian mah ya. Nah, ya berat permasalahan ini, dan koas dan mahasiswa menganggap gak ada masalah, biasa-biasa aja. Boleh bahaya ini mah kalau begini ya, itu tidak. Nah ini keseharian itu ya, dari hal-hal itu. Di Bandung tuh ada red area. Buat nafsa red areanya di mana itu ada. Dan kalian tuh nggak akan nyangka bahwa itu red area. Terus buat waktu itu saya tuh penyuluhan, bawa koas penyuluhan di SMP dekat itu Terminal Ledeng. Wah itu tentang apa? Tentang kesehatan reproduksi. Kenapa? Di sana ada red area. Ya, oke. Mudah-mudahan makin terbuka ya. Contoh lain ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, selamat bekerja. Selamat belusukan. Nah, ini masih ada waktu besok ya. Silakan belusukan. Sekarang hari ini rencanakan dengan teman-teman buat festival gagasan. Tapi kalau buat individual, kalian bisa belusukan sendiri. Untuk mencari ide. Bisa datang, misalkan ke panti asuhan, silakan datang ke panti asuhan. Banyak masalah panti asuhan. Karena apa? Mereka tergantung dari sumbangan. Yang namanya sumbangan itu kadang ada, kadang cukup, kadang kurang. Ya kan?
Bagaimana supaya dengan asupan yang seperti itu mereka bisa tetap memaintain kesehatan, kan ujung-ujungnya kita kan kesehatan ya, kesehatan, mau kesehatan, ya, oke, Siap, siap, Dok. siap Siap, Dok. bekerja, ya, kalian harus berpikir positif, mempunyai motivasi yang baik bahwa saya bisa, saya mampu. Coba kalau kalian bangun tidur, kalian berpikir, saya mau pasti nggak bisa ini, pasti akal laut, ya mah, bener tuh. Kekuatan pikiran itu sangat mempengaruhi, ya. Jadi selalu berpikir positif. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Ya. Baik, Dok. Ya, Terima terima kasih kasih atas banyak, Dok, kehadiran waktunya juga kalian. dan dari Ya, karena ini hari libur ya, hari weekendnya kalian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya harapkan bahwa apa yang didapat hari ini bisa kalian share ke teman-teman di sekelompoknya. Mudah-mudahan bisa membuka ini ya, membuka wawasan. Wah, saya mau ini ide gagasannya. Wah, saya mau inilah buat festival gagasan, ya. Dan masih ada waktu ya, jangan khawatir, masih ada waktu dan saya yakin walau waktu ini juga mepet terbatas, saya yakin kalian bisa melaluinya. Oke, terima kasih semua. Tetap jaga protokol kesehatan karena saya juga di 2019 ada aja laporan teman-temannya yang positif COVID ya karena udah mulai ke puskesmas dan sebagainya. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Dok. Sama-sama. Terima kasih banyak, Dok. Tutup ya. Izin Zoom-nya. live, Dok, dan Ya, teman-teman. Terima oke. kasih.